Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 691. Pertempuran antara Yang Mulia. Liu Qiu hanya ingin membunuh Jun Moxie. Dengan pemblokiran Mei Sueyan, dia menjadi lebih marah. Dia tidak menunggu sebelum dia berkedip lagi dan menyerang dengan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Yang Mulia tercengang. Yang ingin mereka lakukan di sini hanyalah mengucapkan beberapa patah kata dan bersikap birokratis. Meminta Mei Sueyan untuk pergi, itu omong kosong. Mereka telah datang sejauh ini, mengapa mereka pergi? Yang Mulia inginkan hanyalah agar Mei Sueyan tidak setuju sehingga mereka memiliki alasan yang tepat untuk menyatakan perang terhadapnya. Yang Mulia adalah Yang Mulia, bukan anak-anak. Mereka bertubuh tinggi dan tidak bisa kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa mulai berkelahi? Mereka hanya di sini untuk melihat seberapa kuat musuh itu. Siapa yang tahu bahwa konflik akan meningkat begitu cepat? Siapa yang tahu bahwa Liu Qiu tiba-tiba tidak akan mampu menekan sifatnya yang sesat dan mengucapkan kata-kata tidak pantas yang merusak reputasinya dan menyebabkan pertempuran sekarang? Apa pengacau? Zhen Qibei mengintip dengan dingin ke arah Yang Mulia pedang bercacat, Ku Wuqing. Dia berasal dari tempat yang sama dengan Yang Mulia. Mereka berasal dari Laut Darah Ilusi. Yang Mulia, Zhen Qibei, dan Yang Mulia Pedang Patah, Hua Fengwen, berasal dari dunia abadi yang sulit dipahami. Yang Mulia yang tak berperasaan, Du Jue, dan Yang Mulia dari ujung dunia, Xiao Tianya, berasal dari kota emas tertinggi. Bahkan Hua Fengwen dan Xiao Tianya tidak puas dengan Liu Qiu, mereka merasa bahwa dia benar-benar memalukan bagi mereka. Tidak peduli seberapa sesatnya Anda tetap terhormat, mengapa Anda tidak bisa menekannya? Sudah berapa tahun kamu tidak melihat seorang wanita, melihat salju dan es yang dilemparkan oleh pertempuran ke udara? 5 bangsawan lainnya merasa tidak berdaya. Mereka tidak bisa mengganggu pertarungan tingkat tinggi seperti ini, kecuali jika mereka tidak menginginkan wajah mereka lagi dan memutuskan untuk melawan Mei Sueyan sebagai sebuah kelompok. Tapi mereka memiliki 2000 Suan Bis dan binatang buas peringkat atas yang telah berubah. Bagaimana mereka berlima bisa menyamai jumlah besar mereka meskipun unggul di level individu? Selanjutnya, Suan Beas dikenal karena ketangguhannya. Luka normal bukanlah apa-apa bagi mereka. Dengan semua luka yang menyerang mereka berenam, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Dan sekarang, para raja binatang mendekat dan mereka semua tampak bersemangat untuk bertempur. Jika Jun Moxie tiba-tiba memanggil mereka, pasti akan ada tsunami binatang buas. Kemudian tiba-tiba, dengan suara tamparan, tubuh Mei Sueyan melayang turun. Dia meraih Jun Moxie dan mereka berdua mundur. Hong, badai bercampur es berputar lebih cepat hingga akhirnya meledak. Dengan mendengus, tubuh seorang pria terlempar jauh dari pusat badai. Saat dia mendarat, ada suara besar saat lumpur es terlempar ke udara. Tubuh Liu Qiu tiba-tiba muncul dari semua debu. Wajahnya mengancam. Di dada kanannya ada 3 tanda merah berbentuk telapak tangan. Saat angin dingin bertiup, 3 helai kain berbentuk telapak tangan terlihat melayang-layang seperti kupu-kupu. Wajah Liu Qiu merah tomat. Dia tampak seperti dia bisa berubah menjadi kanibal kapan saja. Dia berteriak frustrasi lagi saat tubuhnya meluncur seperti kilat. Dengan sekali pertunangan, Mei Sueyan masih terlihat anggun tanpa noda di pakaian putihnya. Tapi Liu Qiu terlihat sangat menyedihkan. Sangat jelas bahwa Yang Mulia Liu Qiu kewalahan. Mungkin, dia sudah mengalami cedera internal. Liu Qiu, hentikan, apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Ku Wuqing meneriakinya, tetapi itu disambut dengan telinga tuli. Liu Qiu masih gagah untuk Mei Sueyan, dia kehilangan pertemuan di hadapan begitu banyak orang. Dia harus memenangkannya kembali. Dia dihina oleh Jun Moxie, lalu dipukuli oleh Mei Sueyan. Dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi pada saat ini? Jika dia melakukannya, bagaimana dia akan mengamankan statusnya sebagai ahli top? Melihat wajah jelek menuju ke arahnya, Mei Sueyan tenang seperti biasa kecuali senyumnya yang dingin. Dia membentuk salib dengan telapak tangannya dan membuat gerakan yang tampak seperti anggrek yang mekar perlahan. Tiba-tiba,
Udara tampak menjadi kental. Angin berhenti bertiup dan awan membeku di tempatnya, bahkan debu salju berlumpur yang jatuh tergantung di udara. Mata Mei Sueyan mengungkapkan niatnya untuk membunuh. Aku tidak membunuhmu karena 5 rekanmu. Tapi kau masih mencoba untuk melibatkanku. Anda bahkan tidak memiliki gagasan tentang apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Bagaimana jika Anda seorang yang mulia? Mengapa saya tidak bisa membunuh satu? Siapapun yang mencoba menyakiti Mo Xie akan mati. Melihat apa yang terjadi, Ku Wuking ketakutan. Dia menggunakan semua suan qi-nya untuk mendorong dirinya maju dengan kecepatan maksimum. Ada kilatan di antara lengannya saat dia mengeluarkan pedangnya. Dia mencoba menggunakan suan qi-nya untuk menerobos blokade ruang kosong Mei Sueyan untuk menyelamatkan Liu Qiu. Dia tidak lupa berteriak, "Yang mulia Mei, mercy." Tapi sudah terlambat, Mei Sueyan dengan dingin berkata, "The World Cage." Sosok Liu Qiu yang membesar tertangkap di udara. Dia bahkan tidak bisa mengalah lagi. Itu seperti dia sedang diapit oleh langit dan bumi. Meskipun Liu Qiu memiliki karakter tercela, dia memiliki kultivasi suan yang tinggi. Dia sekarang berada di tingkat kedua yang mulia. Tapi sekarang, Mei Sueyan telah mencapai yang ketiga, jadi sangkar dunianya hanya bisa dihindari oleh mereka yang setara atau lebih tinggi dari tingkat ketiga yang mulia. Itu adalah kandang dunia yang sama sekali berbeda dari yang dia gunakan di hutan Tianfa. Bahkan Liu Qiu tidak bisa melarikan diri. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan Liu Qiu. Dia merasa bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dia seperti ikan di kolam yang benar-benar membeku dalam sepersekian detik. Dia telah kehilangan kebebasannya. Segera, Mei Sueyan terangkat ke udara. Dia mengulurkan telapak tangannya dan suara banyak pukulan mengikuti. Dia menyerang 30 kali dalam waktu kontak yang singkat itu, dan semuanya mendarat dengan kokoh di tubuh Liu Qiu. Jika Mei Sueyan tidak peduli dengan kedatangan Ku Wuking, Liu Qiu akan menerima hampir 1000 pukulan. Tubuh Liu Qiu berguling seperti bola karet. Saat dia jatuh di udara, dia seperti daun yang layu, atau bahkan mungkin sebuah apel yang dirobohkan oleh embusan angin yang kencang. Secara bersamaan, tubuh Mei Sueyan berbalik di udara saat dia memegang lengan bajunya ke belakang. Dengan bentuk tubuhnya yang menakjubkan, dia seperti seorang dewi yang melakukan tarian sakral. Lengan bajunya yang putih seperti salju yang kembali ditiup angin, tapi kecepatannya menyamai kilat. Mereka bertabrakan langsung dengan pedang pembelot Ku Wuking. Atau lebih tepatnya, kilatan pedang yang cemerlang. Sampai sekarang, pedang pembelot yang mengumpulkan begitu banyak ketenaran Ku Wuking belum mengungkapkan pedangnya yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, itu ada di sana sepanjang waktu, tetapi perhatian semua orang tertarik oleh kilatan briliannya. Tidak ada trik atau gerakan palsu, itu benar-benar tabrakan langsung. Ledakan, sangkar dunia Mei Sueyan akhirnya hancur di bawah tekanan besar. Lengan baju Mei Sueyan, yang dipenuhi dengan suan qi yang paling murni, tidak pecah sama sekali saat bersentuhan dengan lampu kilat. Tubuhnya turun kembali, membentuk lintasan yang indah. Saat berikutnya, dia sudah berada di samping Jun Mo Xie, dan keanggunannya hanya berlipat ganda. Seolah-olah dia berjalan-jalan menyegarkan di taman. Ku Wuking membalik ke belakang ke tanah. Dia sedikit tersandung sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia sekarang dengan tangan kosong lagi dan pedang yang berkilauan itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Tidak ada yang melihat seperti apa sebenarnya. Ku Wuking memandang Mei Sueyan dengan kagum. Tingkat ketiga, selamat, Yang Mulia Mei. Meskipun dia secara lisan memberi selamat, ekspresinya adalah kekacauan rumit dari rasa iri dan tidak mau. Yang mulia lainnya di belakang juga kagum dengan kata-katanya. Tingkat ketiga dari Yang Mulia, itu adalah perbedaan mencolok dibandingkan dengan tingkat pertama dan kedua. Tidak heran dia tidak takut menghadapi mereka berenam. Ada 3 tingkat dan 3 tingkat 2 di antara mereka. Sebelum terobosan baru-baru ini Mei Sueyan, akan mudah untuk menghadapinya jika 6 dari mereka menggabungkan kekuatan, bahkan jika dia adalah peringkat yang lebih tinggi di tingkat kedua dari mereka semua dan meskipun tubuhnya dibangun sebagai binatang suan, mereka masih lebih kuat. Tapi sekarang, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dengan tingkat yang lebih tinggi,
Ditambah dengan teknik unik dan kecepatannya yang luar biasa, dia bisa menghabisi mereka satu persatu. Keenam dari mereka berencana untuk memamerkan kehebatan mereka untuk menekan musuh, menemukan alasan yang tepat untuk menyatakan perang, dan mengamati kekuatan musuh mereka yang sebenarnya. Mereka melakukan pekerjaan terakhir, tetapi mereka jelas gagal yang pertama. Mereka ditekan sebagai balasannya, ada suara menggelegar di kejauhan, menandakan bahwa tubuh Liu Qiu telah mencapai tanah. Tubuhnya menciptakan kawah, mengirimkan serpihan batu ke udara. Sekali lagi, Liu Qiu muncul dari debu, tetapi sekarang dia mengejutkan dan wajahnya yang jelek bahkan lebih menakutkan. Darah kental mengalir di sudut mulut ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 692. Pembalasan Jun Moxie. Liu Qiu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi darah mengalir lebih cepat saat dia membuka mulutnya. Dia tahu ini belum waktunya, jadi dia menutup mulutnya rapat-rapat dan menggunakan Suan Qi untuk membantu sirkulasi. Dia kemudian menutup matanya, mengabaikan semua binatang Suan di sekitarnya dan mulai beristirahat. Dia tahu bahwa cederanya bisa berakibat fatal dan dia tidak punya waktu untuk kalah. Mei Sueyan sangat ganas kali ini. Meskipun dia konservatif karena Ku Wuqing, Liu Qiu masih tidak bisa menahannya. Semua orang terkejut, darah yang dimuntahkan Liu Qiu masih segar. Itu adalah darah dari organ dalam, itu adalah akhir bagi Liu Qiu. Semua orang menjadi jelas menyadari bahwa bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, kultivasinya akan ditebang hingga 80%. Yang Mulia Mei, itu tanpa ampun. Dengan hanya satu lirikan pada Liu Qiu, Ku Wuqing tiba-tiba menoleh ke belakang untuk menghadapi Mei Sueyan. Matanya menunjukkan kemarahannya. Tanpa belas kasihan? Tidak. Jun Moxie tersenyum. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu lakukan, dikumpulkan di sini? Saya kira Anda tidak di sini untuk menikmati pemandangan bersalju. Perjelas saja apa yang ingin Anda lakukan, berhenti bertingkah seolah kau adalah korbannya. Anda seorang yang mulia, mengapa Anda mengatakan sesuatu seperti ini? Ini sangat menggelikan. Liu Qiu pantas mendapatkan ini. Itu masuk akal. Itu memang kesalahanku. Ku Wuqing tercengang saat dia melihat Jun Moxie dengan beberapa penghargaan. Saya yakin Anda memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hutan. Tapi ini aku keluar, dia berhenti dan berkata-kata demi kata. Ketika kamu memasuki dunia yang kompetitif, kamu tidak bisa bertingkah seperti dirimu lagi, ada sesuatu yang harus Anda lakukan, tetapi Anda masih harus menemukan alasan untuk itu, tidak peduli apakah itu masuk akal. Pasti ada, tentu saja aku tahu dan aku setuju. Jun Moxie tersenyum acuh tak acuh. Dia tiba-tiba menunjuk jarinya dan berkata dengan membunuh, jadi saya punya alasan untuk membunuhnya. Dia menunjuk Liu Qiu. Biarkan saya bertanya kepada Anda, akankah kamu membiarkan seseorang yang secara eksplisit menginginkan istrimu pergi? Jun Moxie tertawa dingin. Itulah alasanmu untuk membunuhnya? Tentu, Ku Wuqing tersenyum tanpa perasaan. Tapi kita juga punya alasan untuk melindunginya. Kita datang dan pergi bersama. Dia memandang Jun Moxie dengan penghinaan ringan tapi bisa dideteksi. Juga, bukankah kamu sebagai seorang pria harus menangani masalah ini sendiri? Apa yang kamu lakukan sepanjang waktu, bersembunyi di belakang istrimu, Anda bahkan tidak bisa berurusan dengannya sendiri. Mari kita akhiri hari ini. Kami akan menyelesaikan semuanya di kota Perak besok. Ya, kau benar. Tapi saya tidak berencana untuk bersembunyi di belakang istri saya, aku akan membunuhnya sendiri sebagai pembalasan. Adapun apakah saya bisa melakukannya? Haha, Jun Moxie tertawa terbahak-bahak dan rasa haus darah yang terpancar menghilang dalam sekejap. Segera, tubuhnya mulai memudar. Adegan menakutkan mengejutkan yang mulia. Mereka dapat dengan cepat menyembunyikan kehadiran dan niat mereka, tetapi tidak secepat dan semudah Jun Moxie. Kultivasinya memang misterius, bahkan dengan melihat lebih dekat pada Ku Wuqing, orang tidak akan melihat perbedaan apapun. Tampaknya dia berdiri di sana seperti batu. Tapi tubuhnya benar-benar bergerak di depan Liu Qiu. Meskipun dia juga membenci Liu Qiu,
Dia tidak bisa membiarkan orang lain membunuhnya saat dia ada di sini, yang mulia lainnya tinggal di tempat mereka berada. Jika mereka semua pergi, itu akan memalukan bagi mereka. Satu yang mulia sudah cukup untuk berurusan dengan Jun Moxie, tapi Jun Moxie benar-benar menghilang. Mei Sueyan tersenyum tipis dan tidak menunjukkan tanda-tanda membantu. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Ini membuat Ku King sedikit cemas. Jun Moxie benar-benar hilang di depan matanya. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan Jun Moxie dengan indera yang mulia. Itu juga membuat kagum empat yang mulia lainnya. Mereka belum pernah melihat teknik aneh seperti itu. Tidak peduli seberapa cepat atau rumit, suatu teknik harus meninggalkan jejak. Tetapi tidak ada. Tiba-tiba, kilatan emas melesat turun. Lengan kanan Ku King bergerak dan kilatan pedang menghalangi jalan belati yang masuk, menyebabkannya jatuh ke tanah dengan dentang keras. Belati itu memiliki desain yang aneh. Bilahnya sangat tipis dan lengkungannya halus. Itu tergeletak di tanah dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ku King tercengang. Belati itu kecil, tetapi lebih tajam dari apapun yang pernah dilihatnya. Itu bahkan meninggalkan luka pada bilah pedangnya, yang bahkan tidak akan menimbulkan retakan kecil. Bahkan jika dipukul oleh palu yang sangat berat, belati itu menuju Liu Qiu dan pasti akan memotong tenggorokan Liu Qiu jika Ku King tidak memblokirnya. Kemudian lagi, langit malam diterangi dengan warna emas. Ada bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya. Ku King berteriak dan kilatan pedang semakin kuat hingga menyerupai pelangi. Suar pelangi muncul di depan mata semua orang saat semua kilatan emas mendarat di bilahnya sebelum jatuh ke tanah. Ku King telah mengumpulkan semua kilatan emas dan menjatuhkannya. Dia kembali dengan tangan kosong dan masih tidak ada yang melihat pedangnya, tapi dia tampak pucat, kotoran. Kilatan emas hanyalah debu emas. Itu adalah tembakan trik, memang itu. Jeritan yang dalam dan tidak manusiawi terdengar di belakangnya. Itu adalah Liu Qiu. Jun Moxie, Ku King tersulut. Dia bahkan tidak menoleh dan dia mulai mengayunkan pedangnya dengan cepat, menutupi mereka berdua dalam banyak lingkaran kilatan pedang saat tubuhnya berbalik dan berputar secepat kilat. Tidak ada jalan keluar atau tempat untuk bersembunyi. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana Jun Moxie berada, dia tahu bahwa Jun Moxie tidak mungkin sejauh dia baru saja menyerang Liu Qiu. Teknik pedang dikembangkan oleh Ku King selama perang sebelumnya untuk merebut surga. Para penyerbu juga sangat sulit dipahami, tetapi tentu saja bukan tandingan Jun Moxie. Tapi tidak peduli seberapa sulit atau anehnya, langkah ini pasti akan berhasil. Ku King telah mengembangkan teknik ini di tempat dan segera membunuh musuhnya dengan itu di masa lalu, badai di sekitar untuk mengguncang dunia. Itu adalah nama tekniknya. Dengan ratusan tahun penyempurnaan, itu lebih kuat dari sebelumnya. Angin pedang berteriak. Ku King telah menggunakan kekuatan penuhnya. Jun Moxie mampu menyakiti Liu Qiu di bawah perlindungan seperti itu. Itu membuat Ku King memperlakukannya sebagai musuh dengan kekuatan yang sama. Dia masih muda, tetapi dia memiliki kultivasi yang tangguh. Jun Moxie telah menggunakan pelarian yin yang untuk menghilang. Kemudian, dia menembakkan belati, yang menjadi jauh lebih tajam sampai-sampai bisa mengejutkan Ku King setelah dia menyempurnakan dengan kekuatan emas untuk menilai situasinya. Berikutnya adalah debu emas. Jun Moxie mengambil sepotong pelet emas dari sakunya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan emas sebelum menaburkannya. Melihat kilatan emas serupa pasti akan menimbulkan pukulan penuh dari Ku King. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya karena dia takut pedangnya akan rusak dan beberapa akan melewatinya dan melukai Liu Qiu. Faktanya, dengan apa yang bisa dilakukan Jun Moxie sekarang, tidak mungkin dia bisa mengendalikan begitu banyak belati. Jika dia benar-benar bisa, kekuatannya akan sangat kuat sehingga tidak ada cara bagi Ku King untuk memblokirnya. Tapi tentu saja, ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Jun Moxie. Reaksi Ku King persis seperti yang diharapkan Jun Moxie. Dia kemudian segera menggunakan yin yang escape lagi untuk mendekati Liu Qiu seperti hantu. Dia tetap tidak terlihat tetapi menendang Liu Qiu dengan sangat keras dan tanpa ragu 13 kali. Dan semuanya mendarat dengan akurat di antara selangkangan Liu Qiu. Beraninya kau mengingini istriku, dan bahkan di depanku,
Aku tidak bisa melampiaskan amarahku jika aku tidak mengubahmu menjadi Kasim. 13 tendangan dan Jun Moxie segera mundur. Adapun Liu Qiyu, hal di antara selangkangannya benar-benar hancur. Sekarang, bahkan jika Liu Qiyu bisa bertahan, dia harus mengubah gelarnya. Dia tidak akan lagi menjadi Yang Mulia Mesum. Bagaimana mungkin dia masih mesum tanpa benda itu? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 693. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Jun Moxie benar. Ku Wu Qing segera menanggapi dengan teknik yang paling cocok untuk situasi ini. Setelah 13 tendangannya, Jun Moxie segera mundur tetapi hanya mundur 2 meter sebelum kilatan pedang datang dari mana-mana di sekitarnya. Seketika, rasanya seperti tubuhnya terkoyak. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di pagoda Hongjun. Sangat buruk, teknik yang bagus, tapi saya punya mesin curang. Apakah Anda punya satu? Kilatannya begitu kuat sehingga tampaknya merobek udara dan tanah menjadi berkeping-keping juga. Lapisan glasial raksasa yang berjarak 10 meter diiris-iris dan dilempar. Wilayah seluas puluhan meter persegi dengan Liu Qiyu di pusat gempa dibiarkan dalam kekacauan besar. Kabut es, kristal es kecil, dan potongan-potongan kecil batu diledakkan ke udara seperti air mancur. Bilahnya meninggalkan luka dalam yang tak terhitung jumlahnya di tanah terkonsentrasi bersama. Dalam lebar jari, mungkin ada hingga 3 luka. Tapi Ku Wu Qing sangat frustrasi. Saat dia baru saja melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi Jun Moxie sudah kembali ke tempat Mei Sueyan dan mulai mengatakan sesuatu padanya dengan penuh kasih sayang. Dia ketinggalan, targetnya hilang, tapi dia tidak bisa segera mengakhiri pukulannya karena itu dimulai terlalu tiba-tiba. Jadi dia seperti monyet yang sedang dipermainkan, mengiris dan memotong di udara tipis ketika yang lain menyaksikan. Itu adalah perasaan yang canggung sehingga dia merasa seperti akan muntah darah. Dan pria yang dia coba lindungi itu berguling-guling di tanah, memeluk selangkangannya dengan wajah terdistorsi. Saat dia berguling, salju di bawahnya diwarnai merah darah dengan beberapa warna kuning dari organ yang hancur. Jeritan kesakitan Liu Qiyu tidak lagi terdengar seperti dibuat oleh manusia, yang mulia lainnya terlalu terperangah. Meskipun Liu Qiyu juga seorang yang mulia dan memiliki kultivasi yang luar biasa, dia terluka parah dari pukulan penuh Yang Mulia Mei dan sekali lagi menerima tendangan ke titik terlemahnya saat dia mencoba untuk pulih. Tidak mungkin dia bisa bertahan. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Jun Moxie mampu menyelinap melewati Yang Mulia dengan kewaspadaan tinggi untuk mencapai targetnya. Meskipun Liu Qiyu sekarang sangat lemah dan tidak punya cara untuk melawan, Jun Moxie bisa menyelinap masuk dan keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Tak satu pun dari 4 bisa melakukan itu. Jadi mereka benar-benar heran. Mereka memandang Jun Moxie dengan lebih hati-hati dan niat membunuh. Kita tidak bisa membiarkan dia berkeliaran di dunia. Dia berbahaya selama dia masih hidup. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan segera menjadi mangsanya. Bahkan sekarang, dia sudah menjadi ancaman besar apalagi membiarkannya berkembang lebih jauh. Gurunya sedang dirawat oleh 9 orang suci. Jadi seharusnya tidak ada masalah dalam membunuhnya sekarang. Dorongan bagi mereka untuk membunuh tumbuh. Mei Sueyan diam-diam mengamati situasi dan menganalisisnya secara detail. Indranya yang tajam memantau dengan cermat kelima Yang Mulia. Jika mereka berani bertindak gegabah, dia akan segera bergerak, merasakan niat membunuh yang kuat di mata Yang Mulia. Jun Moxie tetap tenang, tetapi juga berencana untuk membunuh. Tidak peduli seberapa arogan ketiga tanah suci, mereka tidak akan mengirim mereka berenam sendirian. Tidak peduli seberapa kuat pasukan gabungan mereka, itu akan menjadi lemah dibandingkan dengan pasukan 2000 Suan Bis, jadi mereka membawa lebih banyak pria bersama mereka. Jadi penampilan tunggal mereka hanya dimaksudkan untuk melenturkan otot dan menekan musuh, tapi sekarang dengan salah satu dari mereka turun, mungkin Jun Moxie tiba-tiba punya pikiran gila. Jika kita bisa membunuh mereka berenam sekarang, itu bagus sekali, mereka jelas tidak ingin saya hidup. Jadi apakah saya masih harus memberkati mereka dengan umur panjang? Tubuh Jun Moxie tidak bergerak dan ekspresinya dingin.
Tapi pikiran itu berkembang di benaknya seperti rumput yang tumbuh dengan nutrisi dari pupuk. Selama dia bisa membunuh keenamnya, orang-orang mereka yang kehilangan komandan mereka akan seperti harimau yang kehilangan cakar dan giginya. Itu akan menciptakan keuntungan besar untuk ekspedisi mereka ke Blizzard Silver City. Junmo Xie, kamu masih sangat muda. Tapi kenapa kamu begitu kejam? Yang Mulia tidak bisa lagi menahan amarah mereka saat melihat Liu Qiu berguling-guling di tanah, mengerang kesakitan. Itu terutama berlaku untuk Ku Wuqing, yang akan menerkam Junmo Xie sekarang jika bukan karena Mei Sueyan. Tidak peduli seberapa tercela Liu Qiu, dia ikut dengan mereka, dan dipukul di antara selangkangan adalah hal yang paling kejam dan memalukan bagi seorang pria. Bahkan jika Liu Qiu bisa bertahan kali ini, dia akan selamanya menjadi lelucon bagi semua orang di benua itu. Seorang kasim pada tingkat yang mulia, Hua Fengwen mendekat dan dengan cepat memeriksa denyut nadi Liu Qiu. Hasilnya membuatnya kagum. Ku Wuqing bertanya berat dengan wajah menghitam. Bagaimana dia? Ini cedera yang sangat serius. 7 tulang rusuk dan 20 tulang lagi dari bahu hingga pahanya patah oleh telapak tangan yang mulia Mei. Tapi dia menunjukkan belas kasihan dan tidak pergi untuk membunuh. Namun demikian, cederanya di bawah lebih serius, kekuatan itu langsung menuju organ dalam, menghancurkannya. Itu tidak semua. Saya ingin tahu mengapa Liu Qiu belum mati karena cedera serius seperti itu. Itu karena ada kekuatan hidup yang sangat kuat di meridiannya yang rusak, memastikan bahwa dia akan hidup selama beberapa hari lagi sampai semuanya hilang. Jadi sekarang, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang menyiksa tapi tidak bisa mati. Hua Fengwen tiba-tiba berbalik dan berteriak, Junmo Xie, mengapa Anda menambahkan kekuatan hidup untuk menyiksanya bukannya membunuhnya? Kamu penjahat tercela. 4 yang mulia lainnya memucat. Mereka tidak lagi bingung, tetapi jawabannya adalah kekejaman seperti itu. Apa yang Junmo Xie lakukan memastikan bahwa seseorang yang organnya benar-benar gagal masih bisa hidup. Kekuatan hidup akan mendorong organ yang gagal untuk melanjutkan sirkulasi dan mempertahankan fungsi seumur hidup, bahkan membuat korban tetap sadar. Tampaknya sangat kontradiktif, tetapi itu benar-benar cara yang kejam untuk membunuh. Aku ingin membunuhmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Bahkan jika nasibmu disegel, aku akan membiarkanmu mengalami semua rasa sakit di dunia ini lagi. Kenapa kamu sangat tidak masuk akal? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Dia akan mati di tempat, tetapi aku membuatnya tetap hidup agar dia meninggalkan kata-kata terakhirnya karena wajah kalian berlima. Saya selalu berhati lembut. Lihat, saya telah mempertimbangkan segalanya untuk Anda. Bukankah itu sangat manusiawi? Dan kau masih memarahiku seperti itu. Apakah kamu tidak malu? Tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Saya terbiasa melakukan perbuatan baik. Saya selalu memprioritaskan perdamaian benua dan keamanan rakyatnya. Saya tidak berpikiran sempit seperti Anda, jadi bisa dimengerti kalau Anda tidak menghargai apa yang saya lakukan. Tak tahu malu, Hua Fengwen dan Ku Wuqing gemetar karena marah. Di samping, Liu Qiu tiba-tiba berteriak dengan suara serak, seolah jiwanya juga gemetar kesakitan. Ku Wuqing. Itu mengganggu kemarahan Ku Wuqing. Dia berbalik dengan perasaan campur aduk. Bunuh aku. Liu Qiu menatap Junmo Xie dengan dendam saat dia memohon pada Ku Wuqing. Tolong bunuh aku, dan tiannya hancur dan dia kehilangan semua suankinya. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri untuk mengakhiri rasa sakit yang tak tertahankan. Wajah Ku Wuqing berkedut saat dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Sebuah kilatan menembus dada Liu Qiu seperti kilat, darah terciprat. Terima kasih, kata Liu Qiu lemah. Suaranya lembut, tapi dia terdengar lega. Dia tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menatap Junmo Xie dan meneriakinya dengan kebencian yang luar biasa. Junmo Xie, tunggu aku malam ini, aku akan berubah menjadi hantu lapar untuk mengambil nyawamu. Suaranya bergema di bawah langit malam. Tapi dia sudah mati. Wajah jeleknya mempertahankan dendamnya saat sepasang mata tetap terbuka lebar, tertuju pada Junmo Xie, dan memancarkan tatapan yang unik untuk orang mati. Angin sepoi-sepoi yang membekukan menciptakan simfoni dengan gema, seolah-olah pintu masuk ke dunia bawah akan terbuka dengan hantu lapar yang membanjiri.
Kutukan itu menciptakan suasana menakutkan yang menyebabkan semua orang menggigil. Sial, apakah kamu harus menakutiku sebelum kamu mati, hantu lapar? Aku sangat ketakutan. Jun Moxie meringis. Jun Moxie, kamu akan membayar harga membunuhnya. Ku Wuking tidak memandang Jun Moxie saat dia berkata dengan dingin. Di atas pegunungan bersalju di kota perak Blizzard akan menjadi tempat Anda membayar. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 694. Aku ingin membunuh kalian semua. Kenapa harus menunggu sampai saat itu? Sangat merepotkan. Apakah Anda pikir Anda dapat mengucapkan beberapa patah kata dan pergi setelah menghalangi jalan saya? Anda harus membayar harganya juga, dan saya menuntutnya sekarang. Jun Moxie tersenyum dan mengangkat tangan kanannya sambil berteriak, bunuh mereka semua. Tidak ada, tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Dia akhirnya memberi perintah. Niat membunuh telah dibangun sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi memudar. Kamu ingin membunuhku, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Bahkan jika beberapa dari Anda melarikan diri, Anda akan sangat dirugikan dalam pertempuran di masa depan. Dengan teriakan yang menggetarkan tanah, 500 raja yang berubah menjadi buff menyerang di belakang pimpinan Big Bear. Langit tiba-tiba menjadi lebih gelap saat ratusan binatang suan terbang berputar di atas, menunggu perintah untuk menyerang. Sekarang Yang Mulia menyadari bahwa binatang suan datang dari segala arah. Bahkan tidak ada jalan keluar dari atas. Ketika Jun Moxie memutuskan untuk membunuh, dia sudah memberi isyarat kepada Jun Wuyi di kejauhan dengan gerakan yang tidak mencolok. Jun Wuyi segera mengerti dan mengatur formasi terbaik sesuai dengan posisi berdiri dari 5 Yang Mulia. Raja Binatang menerima perintah mereka dan diam-diam pergi ke tempat yang telah ditentukan dan Yang Mulia segera dilingkari. Perhatian mereka tertuju pada Jun Moxie dan Mei Sueyan, jadi mereka tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka dan tidak membuat rencana pelarian yang tepat sejak awal. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Suan Beast yang biasanya biadab telah belajar bagaimana menyusun strategi? Tentunya, binatang Suan masih tidak tahu bagaimana menyusun strategi. Tetapi Jun Wuyi adalah seorang ahli. Dia dengan mudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Pengaturan sederhana sangat efektif dan strateginya menyeluruh. Agresi juga dikalikan dengan ekstrim dengan pengaturan. Raja beruang besar, memimpin 7 orang untuk melawan Yang Mulia yang tak berperasaan, Du Jue. Raja Harimau, Earthcracker, memimpin 7 orang untuk menghadapi Yang Mulia, Zhen Chibe. Raja Singa, Batu Ceroboh, memimpin 7 orang untuk menghadapi Yang Mulia Pedang Patah, Hua Feng Wen. Raja Monyet memimpin 11 orang melawan Yang Mulia Pedang Berbahaya, Ku Wuking. Raja Bangau Panjang, memimpin 7 orang untuk melawan Yang Mulia Tepi Dunia, Xiao Tianya. Raja Elang dan Raja Condor memimpin binatang suan terbang yang lebih kuat di udara dan Raja Ular, Pemburu Hijau, memerintahkan binatang suan yang ditanggung bumi lainnya di samping. Mereka akan mengirim beberapa untuk mendukung setiap kali ada kebutuhan. Kemudian yang terbang akan menembak jatuh seperti panah dan yang gagah akan menyerang seperti tank. Dukungan ekstra di samping juga sangat terorganisir dengan baik dan bantuan mereka efektif. Tetapi setiap kali, mereka tidak akan mengirim lebih dari 20 total, agar tidak menyebabkan kekacauan di lapangan. Dan setiap kali mereka memberikan dukungan yang cukup sehingga rekan-rekan mereka tidak lagi dirugikan, mereka akan segera mundur dan kelompok pendukung yang maju akan berputar di sekitar berbagai binatang. Jun Wuyi berdiri di bahu beruang hitam besar, memegang bendera merah kecil di tangannya. Setiap kali dia mengibarkan bendera, formasi berubah. Dengan pengalaman Jenderal Darah, itu adalah hal yang mudah baginya. Mei Sueyan tetap di samping untuk membantu mengatur jalannya pertempuran. Dia tidak bergabung dalam dirinya sendiri. Dia hanya melihat dengan kewaspadaan tinggi. Tiba-tiba, Jun Wuyi mengibarkan bendera dan Pemburu Hijau memimpin sekelompok besar binatang suan ke medan perang seperti tsunami. Itu secara efektif mengacaukan lokasi di mana 5 Yang Mulia sedang dilingkari, memisahkan mereka berlima menjadi isolasi. Itu sempurna. Sekarang,
Mereka tidak bisa lagi saling membantu atau bergabung. Bendera Junwu Yi melambai lagi dan Raja Ular memberi lebih banyak perintah. Kelompok binatang buas dari masing-masing suku membentuk lingkaran di sekitar tempat raja mereka bertunangan sebelum mereka berputar untuk bertukar pukulan. Itu adalah pertempuran yang mengguncang. Sekarang, kelima yang mulia menghadapi kesulitan yang luar biasa untuk menang. Junmo Xie, dasar bajangan tak tahu malu. Apakah Anda berani bertarung satu lawan satu? Zhen Qibei berteriak dengan marah saat dia melawan harimau dengan telapak tangan beruangnya. Dia dan Du Jue sekarang yang paling dirugikan karena Raja Harimau dan Raja Beruang masing-masing memiliki senjata yang sangat kuat. Zhen Qibei tertusuk di bahunya karena dia tidak hati-hati, menyebabkan beberapa pendarahan yang terlihat serius, menghalangi upaya bertarungnya. Earthcracker tertawa liar dan berhenti menyerang sendiri. Dia hanya membiarkan harimau lain berurusan dengan Zhen Qibei. Dia melihat dari samping dengan senjata di tangannya, siap menerkam Zhen Qibei kapan saja. Itu benar-benar harimau yang mengawasi mangsanya dengan ganas. Dengan ini, Zhen Qibei dimasukkan ke dalam situasi yang lebih buruk. Dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menyadari Raja Harimau tidak tahu malu. Ya ampun, akhirnya aku membuatmu mengatakannya. Apakah Anda tahu berapa banyak usaha yang telah saya lakukan agar Anda mengatakannya? Kami selalu menyebut 3 tanah suci tidak tahu malu. Jadi saya selalu bertanya-tanya kapan Anda akhirnya akan menyebut saya tidak tahu malu. Sekarang saya akhirnya mendengarnya. Saya mengerti Anda, disebut tak tahu malu sangat menghibur. Meskipun menghibur, saya masih ingin bertanya. Bukankah Anda lebih tidak tahu malu meminta saya untuk melawan Anda sendirian ketika Anda adalah yang mulia dan saya bukan apa-apa? Junmo Xie tertawa mencemooh. Yang mulia Mei, Anda juga seorang yang mulia. Bagaimana bisa diterima untuk menang dengan angka? Apakah kamu berani menghadapiku sendirian? Hua Fengwen mampu melompat dengan kilatan pedangnya menciptakan gelembung perlindungan di sekelilingnya setelah dia mengusir Raja Singa dan singa-singa di sekitarnya. Namun, Junwu Yi mengibarkan bendera dan 3 elang hitam turun untuk menyerang dengan cakar mereka. Pola pernapasan Hua Fengwen tidak memungkinkan dia untuk menangani serangan tiba-tiba dengan mulus. Jadi dia hanya bisa secara kasar memblokir dengan sangat gelisah. Bahkan tidak ada waktu baginya untuk terengah-engah. Sekarang dia menyesal melompat. Setidaknya pola pernapasannya tidak terganggu ketika dia bertarung di tanah. Berjuang sendirian, saya yakin Anda salah. Bukankah semua orang melawanmu sendirian? Apakah Anda memikirkan 6 dari Anda bergabung melawan kami berdua? Tunggu. Yang mulia mesum dibunuh sendiri jadi sekarang kamu hanya punya 5. Tapi masih sama. Junmo Xie tersenyum terkejut. Astaga, kalian benar-benar tanpa ampun. Kamu bahkan membunuh rekanmu sendiri. Omong kosong. Bagaimana pertarungan melawanku ini? Sendirian, Hua Fengwen berusaha sangat keras untuk menangkis serangan elang. Sekarang menjadi trio elang yang berbeda. Saat tubuhnya mulai jatuh kembali ke dalam lingkaran singa, Raja Singa sudah bersiap dan maju ke depan untuk memukul punggung Hua Fengwen. Tentu saja, Anda lihat, Raja Singa melawan Anda sendirian, begitu juga masing-masing singa lainnya. Dan Anda masih belum puas, jadi Anda melompat untuk bertarung dengan masing-masing elang sendirian. Yang mulia Hua, aib bagi Anda. Bagaimana Anda bisa menggertak mayoritas sebagai minoritas? Junmo Xie tiba-tiba tampak marah. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa tak tahu malunya dirimu. Hua Fengwen merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Betapa tak tahu malunya Junmo Xie? Apa yang paling mengganggu kelima yang mulia adalah bahwa mereka tidak dapat menghasilkan pukulan fatal meskipun mereka sangat macet. Alasannya adalah karena yang mulia Mei maupun Junmo Xie tidak bergerak. Mereka adalah ancaman terbesar di lapangan. Jika salah satu dari mereka menggunakan teknik pamungkas fatal mereka, sengaja atau tidak, itu akan membuat marah Mei Sueyan jika Xuan Beas mati. Pada saat itu, mereka akan berada dalam keadaan yang sangat tragis di mana mereka harus menghadapi Mei Sueyan, yang lebih unggul dari mereka, dan beberapa binatang lain sementara mereka telah kehabisan Xuan Qi mereka untuk sementara karena pukulan pamungkas mereka. Itu akan menjadi situasi yang paling berbahaya. Tapi jelas menyeret tidak akan bekerja dengan baik. Mereka akan lelah sampai mati, sementara tidak ada yang terjadi pada musuh. Jadi memberikan pukulan penuh mereka adalah strategi terburuk. Tapi berlarut-larut tidak jauh lebih baik. Jadi,
Keempat Yang Mulia menyalahkan Zhen Qibei dalam pikiran mereka saat ini. Ini semua salahmu. Orang-orang kami tidak sepenuhnya berkumpul dan Anda tidak sabar untuk datang menunjukkan kehebatan kami. Nah sekarang, kita dirugikan dan bahkan ada korban jiwa, betapa bodohnya. Sekarang, bahkan tidak ada gunanya memanggil orang-orang mereka karena mereka belum berkumpul. Itu hanya akan menambah jumlah kematian. Lawannya juga memiliki pasukan yang dominan. Jun Moxie dan Mei Sueyan masih memperhatikan kejadian di medan pertempuran sehingga mereka bisa menangani kecelakaan apapun. Mereka tahu bahwa Yang Mulia itu kuat. Terjebak hanyalah penampilan, hanya saja mereka belum menemukan strategi yang tepat. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kejadian di medan perang selalu sulit diprediksi karena kecepatannya yang cepat. Sebuah idiom Cina. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 695. Kata-kata membunuh. Jun Wuyi dengan tenang mengarahkan tentara. Tim Xuan Bis yang biasanya tidak teratur menjadi mesin perang yang tangguh setelah hanya beberapa hari di bawah komandonya. Bagian yang paling mengesankan adalah bahwa Jun Wuyi mampu menghentikan binatang Xuan dari menyerang tanpa koordinasi dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan gelombang. Dia meminta binatang dari suku yang sama untuk membentuk kelompok. Dengan begitu, mereka akrab dengan gaya bertarung satu sama lain dan itu akan dapat memaksimalkan kekuatan gabungan. Jun Wuyi telah bertanya-tanya tentang strategi ini sejak dia menghadapi binatang Xuan di Tiannan. Bagaimana jika saya bisa memimpin pasukan seperti ini? Dia telah berpikir. Xuan Beas telah menyerang oleh semua orang yang menyerbu ke medan perang dan bertarung dengan kacau. Jun Wuyi telah melihat kelemahan mereka saat itu. Sekarang dia memiliki tentara di bawah komandonya, dia mampu memperbaiki masalah dan melipat gandakan kekuatan tentara dengan banyak lipatan. Rahasia untuk menjadi seorang jenderal yang sukses adalah selalu menemukan strategi terbaik dan paling cocok. Dan Jun Wuyi mampu melakukannya, jadi pasukannya bertempur dengan sengit hari ini, meskipun pengaturannya terburu-buru. Atau bahkan jika Jun Moxie memiliki ide untuk membunuh Yang Mulia, mereka tidak bisa menahan mereka cukup lama. Tapi sekarang, mereka setidaknya terjebak dalam pertempuran yang sangat membosankan. Tidak peduli hasilnya, strategi Jun Wuyi akan sukses luar biasa itu sempurna, sukses tidak pernah beruntung, dan kesuksesan dari keberuntungan tidak bisa bertahan lama, itu bahkan membuat Mei Sueyan, yang menonton di samping, merasa malu. Jun Wuyi memang berbakat dalam memimpin pasukan, bagian yang paling membanggakan adalah dia mampu memastikan bahwa binatang buas yang biasanya gaduh diam-diam masuk ke posisi yang paling cocok untuk mengepung 5 Yang Mulia. Itu benar-benar membingungkan Mei Sueyan, binatang sering menjadi terlalu bersemangat ketika mereka diberitahu bahwa mereka akan berperang. Dengan keributan yang biasanya mereka sebabkan, tidak mungkin mereka bisa membentuk pengepungan tanpa terdeteksi oleh indera tajam dari Yang Mulia. Jadi Mei Sueyan dengan rendah hati bertanya setelah pertempuran dan dia akhirnya tercerahkan. Jadi ternyata raja-raja binatang telah berkerumun bersama untuk menyaksikan pertempuran dengan gaduh. Mereka meremas dengan bahu dan pantat mereka dan mengertakkan gigi satu sama lain mencoba untuk mendapatkan pandangan terbaik. Jadi ketika Jun Wuyi menerima sinyal dari Jun Moxie, dia tiba-tiba memikirkan rencana yang bagus. Hei, tentu saja tidak nyaman untuk berkumpul bersama. Mengapa Anda harus memeras? Ada 3 sisi kosong lagi dari medan perang yang memungkinkan pemandangan yang bagus. Jadi pergi dan cari tempat lain. Tapi hati-hati, jangan ganggu pertempuran, kalau tidak pertunjukan bagusmu akan hilang. Itu adalah saran sederhana yang menyebarkan Raja Binatang dalam keheningan. Karena mereka ingin menyaksikan pertempuran dengan pemandangan terbaik, mereka semua memilih tempat yang memungkinkan diri mereka untuk melihat yang terbaik. Secara alami, ketika tiba saatnya bagi mereka untuk maju, mereka sudah berada di posisi terbaik yang mereka bisa. Mei Sueyan sangat mengagumi Jun Wuyi setelah mengetahui hal ini. Tidak heran dia adalah jenderal darah, hanya dengan satu kalimat sederhana,
dia dapat secara otomatis memposisikan Suan Bis yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan 5 yang mulia dalam situasi yang canggung. Sangat sedikit yang bisa menandingi kecerdasannya yang cepat. Situasi di medan pertempuran berubah secara halus. Itu mengintensifkan. Serangan gila dari binatang Suan bukanlah sumber utama tekanan untuk 5 yang terhormat. Itu adalah pria lain. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah berteriak terus-menerus. Dia seperti lalat yang sangat mengganggu. Yang mulia ingin membunuhnya dan menggilingnya menjadi pasta daging sebelum membangkitkannya sehingga mereka dapat mengulangi prosesnya ribuan kali. Satu-satunya yang layak mendapatkan deskripsi terhormat jelas adalah Jun Mo Xie. Dia memperhatikan dan mengarahkan jarinya saat dia berkomentar dengan antusias. Apa yang dia katakan adalah menyiksa kesabaran yang mulia. Sialan, beruang besar, dasar bodoh. Berhenti memukul bahu Du Jue, pukul selangkangannya dengan telapak tangan beruang gemukmu. Bukankah dia dipanggil Du Jue? Mari kita ambil hari ayahnya satu, ya. Pukul pantetnya seperti bagaimana Anda akan memukul anak Anda sendiri. Hancurkan bajangannya, permalukan dia bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya. Pukulan yang bagus. Careless Rock, pukul mata Hua Fengwen yang munafik itu. Benar, pukul dia sampai dia terlihat seperti panda. Sial, bidik dan pukul. Dasar singa bodoh, bukankah tidak nyaman memukul wajahnya? Kulit di wajahnya begitu tebal. Tidakkah kamu takut bahwa kamu mungkin terbunuh oleh Recoil? Anda tidak tahu. Mungkin dia telah mempraktikkan teknik rahasia kulit besi wajah emas. Long Cerane, kamu harus mengubah teknikmu. Yang mulia ujung dunia yang Anda hadapi, dia bisa melarikan diri kapan saja. Dua. Bagaimana, Ku King? Apakah Anda puas dengan pertarungan 1 lawan 1? Anda hanya menunggu. Kami memiliki begitu banyak binatang yang mengantri untuk menghadapi Anda sendirian. Saya yakin Anda akan puas. Hei, jangan menatapku. Bodoh, perhatikan pertahanan. Apakah Anda mencoba untuk memamerkan mata besar Anda? Orang tua bodoh, Zhen Qibei. Lihat wajah lamamu. Sial, kamu terlihat seperti terong. Saya yakin kerutan Anda akan menghancurkan lalat sebelum mereka mendarat di wajah Anda. Sial, kamu terlihat sangat jelek seperti terong yang direbus dan dikeringkan lagi. Menjijikkan, kamu sudah sangat tua dan masih ingin bertarung. Tentu saja saya tidak menentangnya. Tapi setidaknya membuat diri Anda lebih rapi. Bahkan binatang Suan merasa jijik padamu. Lihat, wajahmu memerah dan kau gemetar. Saya tahu Anda mengakui bahwa Anda terlalu tua untuk ini. Anda terlihat marah. Ya, saya ingin membuat Anda marah sampai mati. Saya ingin Anda terkena serangan jantung. Tidak tahu malu, tak tahu malu, tak tahu malu. Zhen Qibei memang gemetaran dengan wajah merah tomat. Dia berteriak marah ketika dia merasa perutnya akan meledak. Tidak tahu malu, bajangan, kaulah yang tak tahu malu. Semua leluhurmu tidak tahu malu. Jun Mo Xie melompat seolah dia sangat marah. Tapi itu diikuti oleh beberapa tawa aneh. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu? Anda nenek tua minum bubur encer sambil bersandar di dinding. Anda tidak mengerti kan? Biar kuajari dengan benar. Nenek tua minum bubur encer sambil bersandar di tembok berarti jorok. Tidak tahu malu. Dan cabul 3, bagaimana dengan itu? Aku benar-benar membuatmu marah, tidak? Anda harus fokus pada gerakan Anda. Perhatikan saat kamu berkelahi. Sial, bukankah aku baru saja memberitahumu dan bokongmu ditendang? Hahaha, tak perlu dikatakan. Jun Mo Xie juga sangat berbakat dalam mengutuk. Dia seperti senapan mesin yang menolak untuk berhenti. Mei Sueyan merasa lelah untuknya. Tapi sepertinya dia menikmatinya. Dia hanya terus dan terus. Itu seperti banyak lalat yang berputar-putar di sekitar Yang Mulia, membuat mereka frustrasi. Yang Mulia menyesali keputusan mereka untuk datang. Ditambah dengan kemarahan dari kematian Liu Qiu, tekanan dari binatang buas, dan ancaman dari Mei Sueyan, kutukan tanpa henti dari bajangan itu benar-benar menyakiti otak mereka. Mei Sueyan merasa sedikit malu. Mo Xie, berhenti. Kedengarannya sangat buruk. Jun Mo Xie menatapnya, bingung. Apakah Anda pikir saya sangat bosan sehingga saya harus mengutuk mereka sebagai hiburan? Apakah Anda pikir kami dapat menahan mereka dengan formasi semacam ini? Mereka semua adalah Yang Mulia. Kita harus menghilangkan semua kekuatan otak mereka untuk memikirkan strategi yang tepat. Tidakkah menurut Anda apa yang saya lakukan sangat efektif?
Lihat mereka semua sangat marah. Bahkan para dewa tidak bisa berpikir dengan benar dengan semua kutukan ini. Aku sedang berjuang, tahukah kamu, gadis kecilku yang bodoh? Jun Mo Xie tertawa. Kakakmu, aku, akan mengajarimu cara membunuh bahkan yang mulia dengan mulutku. Jun Mo Xie kehilangan kendali dengan kutukannya. Mulutnya bahkan pergi untuk Mei Sueyan. Mei Sueyan bingung dengan alasannya yang tidak masuk akal dan marah dengan apa yang dia katakan. Dia memutar matanya ke arahnya dan memalingkan wajahnya. Bahkan Mei Sueyan yang dikutuk secara keliru pun merasa sangat marah. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia? Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Jun Mo Xie tampaknya masuk akal. Kelimanya sangat terprovokasi sehingga mereka bahkan tidak bisa menangkis serangan, apalagi memikirkan strategi untuk melarikan diri. Itu terutama berlaku untuk Zhen Qibei. Dia sangat marah sehingga gerakannya menjadi bingung saat janggutnya menari-nari di udara dengan berantakan. Dengan provokasi Jun Mo Xie, pertempuran semakin intensif. Semua orang menggunakan lebih banyak kekuatan dan suara pukulan menjadi lebih terdengar. Kulit binatang Suan lebih tebal sehingga mereka tidak takut dipukuli sementara Yang Mulia telah mengembangkan sifat pertahanan yang sangat kuat. Segera, banyak dari kedua belah pihak terluka. Earthcracker, tidakkah kamu tahu bagaimana memanfaatkannya? Lihatlah Zhen Qibei, tanaman terong tua yang bahkan tidak bisa merespon dengan baik. Apakah kamu tidak melihat? Pergi dapatkan dia, pukul selangkangannya dan colek pantatnya. Oh ya, apakah rasanya enak? Zhen Qibei, siapa yang memintamu begitu sombong? Gunung yang runtuh tidak membuat Anda, tetapi saya akan membuat Anda marah sampai mati hari ini. Kalahkan Zhen Qibei sampai dia tidak bisa mengenali ibunya. Dia tidak akan pernah bisa sombong lagi. Dia akan melihat ke cermin dan bertanya siapa itu karena tidak peduli dari sudut mana dia melihat. Dia akan terlihat seperti babi. Jadi dia akan menjadi sangat khawatir sehingga dia akan segera pulang untuk bertanya kepada ibunya. Ibunya akan berkata, "Astaga, anakku, bagaimana kamu menjadi babi?" Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 696. Bertarung sampai mati. Melihat Zhen Qibei yang paling gelisah, Jun Mo Xie memutuskan untuk fokus menghinanya. Saat dia selesai, semua orang di sekitar bersorak. Saudara ipar, kedengarannya sangat puitis. Tawa gila menyusul. Jun Mo Xie menyapa mereka semua kembali dengan senyum lebar saat dia berkata dengan bangga, "Kamu menyanjungku." Zhen Qibei menjerit aneh. Matanya membiru karena marah dan dia bahkan bisa merasakan dadanya mengembang ke ambang ledakan. Seteguk darah mengalir ke mulutnya, tetapi dia menelannya. Dia tahu bahwa Jun Mo Xie sengaja memprovokasi dia, tetapi dia tidak bisa menahannya. Wajahnya berubah ungu dan gerakannya menjadi lebih bingung. Akhirnya, pedang Earthcracker menembus pahanya. Zhen Qibei meraung kesakitan. Tiba-tiba ada ledakan Suan Qi dari seluruh tubuhnya dan pedang itu meledak. Pedang itu terbang dan akhirnya terbang ke tanah di belakang Jun Wuyi, menakuti sang jenderal. Darah segar menyembur dari luka di paha Zhen Qibei. Binatang Suan yang telah mengelilinginya diledakkan oleh Suan Qi-nya yang ganas. Tapi mereka segera memulihkan pengepungan, menahan rasa sakit akibat ledakan untuk membalas. Dengan beberapa suara yang dalam tapi keras, Earthcracker berhasil mendaratkan beberapa pukulan di Zhen Qibei. Singa yang berubah di belakangnya mengambil kesempatan untuk menginjak pantat Zhen Qibei. Zhen Qibei berteriak dengan marah saat dia terhuyung-huyung, tetapi tidak bisa mengikuti karena pukulan terus mendarat padanya. Yang Mulia penyanyang yang malang telah dimanjakan selama lebih dari 200 tahun. Yang dia dengar setiap hari hanyalah sanjungan. Siapa yang berani mengutuknya? Tidak ada yang berani menatapnya, tapi dia menerima banyak penghinaan hari ini. Dia mendapatkan kembali semua penghinaan yang telah dia lewatkan dalam 200 tahun. Fluktuasi kekerasan dalam suasana hatinya menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia telah jatuh ke dalam kerugian total. Tiba-tiba, suara siulan panjang terpancar dari medan perang. Itu terdengar sangat memaksa. Volume siulannya tidak tinggi, tapi cukup untuk menutupi suara Jun Mo Xie.
Siulannya juga sangat jelas, dan dengan demikian memiliki efek menenangkan. Itu mengejutkan Jun Moxie. Dia mendongak dan melihat bahwa Yang Mulia tepi dunia, Xiao Tianya, yang bersiul dengan wajah serius. Venerables lainnya tampaknya tidak terlalu terpancing oleh kemarahan. Di bawah serangan verbal Jun Moxie, semakin sulit bagi Yang Mulia untuk tetap tenang. Di sisi lain, Xuan Beas lebih menikmati pertarungan saat mereka tertawa liar sambil memukul target mereka. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Yang Mulia. Yang Mulia ujung dunia menyadari rencana Jun Moxie. Jadi dia bersiul untuk menenangkan semua orang tanpa ragu lagi. Jun Moxie jengkel. Di permukaan, Jun Moxie telah berbicara sampah untuk mengejek mereka. Tetapi pada kenyataannya, Jun Moxie menggunakan teknik penenang jiwanya untuk menghipnotis Yang Mulia menjelang akhir. Itu hampir membunuh Zhen Qibei dengan kemarahannya sendiri ketika Xiao Tianya mengganggu. Bagaimana mungkin Jun Moxie tidak frustrasi? Saat ini, Jun Moxie tidak punya cara lain untuk mendapatkan kembali keuntungannya. Yang Mulia sekarang terbangun dan dengan sangat hati-hati menjaga jiwa mereka. Trik yang sama tidak akan berhasil lagi. Jun Moxie marah. Sial, apakah seseorang dari keluargamu mati? Ada apa dengan suara itu? Jun Moxie, tidak perlu bersembunyi lagi. Apa yang telah Anda lakukan dilawan oleh siulan saya? Jika Anda mencoba untuk melanjutkan, Anda hanya akan mengubah diri Anda menjadi bahan tertawaan. Suara dingin Xiao Tianya terdengar seperti dia hampir tidak terpengaruh oleh pengepungan. Du Jue, Zhen Qibei, Ku Wuqing, Hua Fengwen, bergabunglah untuk menerobos pengepungan dari utara. Aku akan membuka jalan untukmu. Xiao Tianya berteriak, menggetarkan tanah. Mei Sueyan mengerutkan kening sebelum dia tampak terkejut. Xiao Tianya, kamu bersembunyi dengan baik. Anda telah mencapai tingkat ketiga. Tetapi Anda masih bersembunyi di antara tingkat kedua selama bertahun-tahun. Xiao Tianya menjawab dengan dingin. Yang Mulia Mei, Anda bukan satu-satunya di dunia yang bisa membuat terobosan. Yang Mulia Pengembara dan Yang Mulia Kehidupan dan Kematian akan segera datang. Pada saat itu, Anda, Yang Mulia Mei, akan lebih peduli dengan keselamatan Anda sendiri. Ayo pergi. Dengan melolong, Xiao Tianya mengulurkan tangannya. Dia mengguncang bahunya dan dengan ledakan kuat Xuan Qi yang menyerupai ledakan nuklir terpancar dari tubuhnya. Long Crane dan yang lainnya yang mengelilinginya didorong mundur oleh kekuatan yang tak tertahankan. Xiao Tianya seperti bintang jatuh dan kapal yang tak terhentikan saat dia bermanuver melalui kerumunan Xuan Beast untuk menuju utara. Kultivasi Xiao Tianya sangat tinggi sekarang. Ia rela terjebak di sini karena ingin menyergap lawan. Rencana utamanya adalah meluncurkan serangan mendadak ke Mei Sueyan, jadi dia tidak berniat pergi sejak awal. Namun, dia harus berubah pikiran dan mengekspos kultivasinya yang sebenarnya. Alasannya adalah bahwa di bawah komando Jun Wuyi, formasi Xuan Beast menjadi tak tertembus. Jika mereka berlarut-larut, mereka akan mati di sini. Mereka telah menderita beberapa korban dan kematian. Jika lebih banyak yang mati, itu akan sangat merugikan mereka, jadi dia segera memutuskan untuk breakout dengan paksa. Kekuatan venerable tingkat ketiga harus diakui. Binatang Xuan di sekitarnya hanya bisa mundur dari tekanan besar yang dia berikan. Jadi dia bisa dengan paksa membuat jalan di antara binatang buas. Raja Ular datang untuk menghentikannya. Tetapi dia diledakkan kembali oleh kekuatan telapak tangannya. Secara bersamaan, 4 yang mulia lainnya berteriak serempak saat mereka mengacungkan senjata mereka dan di belakang Xiao Tianya, wajah Jun Wuyi tidak menyenangkan. Dia mengibarkan bendera dan menunjuk ke depan. Mereka akan menghentikan Yang Mulia bahkan jika itu berarti pengorbanan. Itu adalah serangan terkoordinasi paling destruktif yang telah dirumuskan Jun Wuyi, dan satu-satunya yang mungkin membawa kematian bagi diri mereka sendiri. Tetapi membiarkan 5 yang mulia bebas berkeliaran akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan. Jadi dia harus membuat keputusan. Mei Sueyan berteriak, berhenti di sana. Tubuhnya yang ramping segera menghilang, hanya untuk muncul kembali di hadapan Xiao Tianya. Uap putih terlihat melayang dari tangannya dan api berwarna cian karena gesekan dengan udara terlihat di tepi telapak tangannya, membuat tangannya yang halus terlihat seperti bunga teratai yang mekar. Rambut dan janggut Xiao Tianya berdiri saat dia berteriak dan menghadapi serangan Mei Sueyan dengan tinju yang seperti kepala naga. Jika dia tidak bisa mengalahkan Mei Sueyan,
tidak mungkin mereka bisa kabur. Jadi Xiao Tianya menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulannya. Dengan ledakan keras, tinju dan telapak tangan bertemu. Aliran udara keluar dari samping. Gelombang kejut menjatuhkan semua binatang di samping mereka. Mei Sueyan bersenandung dalam saat dia mundur. Wajahnya tampak pucat dengan cara yang tidak sehat sebelum tiba-tiba berubah menjadi merah. Di sisi lain, Xiao Tianya tidak bergeming, tapi tidak menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak ingin memberi Mei Sueyan kesempatan untuk pulih, jadi dia terus mengejar dengan mengirimkan lebih banyak pukulan. Di permukaan, sepertinya Mei Sueyan kurang beruntung. Kenyataannya, keduanya tidak lama memasuki tingkat ketiga sehingga kultivasi mereka masih serupa. Faktanya, Mei Sueyan mungkin memiliki sedikit keuntungan karena dia secara alami lebih cocok sebagai Suan Beast. Saat mereka bertabrakan, Mei Sueyan merasa bahwa dia bisa menang, jadi dia mundur untuk mengurangi kekuatan benturan. Tapi Xiao Tianya ingin menerobos, jadi dia menerima kekuatan penuh. Dia tampak menguntungkan, tetapi organ dalamnya mengalami cedera. Tapi dia harus melakukannya untuk menciptakan peluang mengalahkan Mei Sueyan. Dia mengira Mei Sueyan akan menjadi kekuatan utama selama pertempuran di kota perak Blizzard, jadi dia tidak akan mengambil risiko mengalami cedera. Ini adalah kelemahan terbesar Mei Sueyan, dan tentu saja kesempatan terbaik Xiao Tianya. 4 yang mulia lainnya di belakang Xiao Tianya mampu merobohkan 6 Suan Beast. Kekuatan penuh dari Yang Mulia terlalu banyak bahkan untuk binatang Suan yang lebih tangguh. Tapi The Venerables tidak mendapatkan kemenangan yang mudah. Baik Du Jue dan Zhen Qibei mengalami luka dalam serta noda darah di sekitar mulut mereka. Ku Wuqing pucat karena ada luka besar di bahunya. Kelima Yang Mulia tidak menyangka bahwa melarikan diri pun akan sangat sulit. Mereka belum pernah menghadapi situasi yang begitu mengerikan sebelumnya. Dengan ledakan lain, Mei Sueyan melangkah mundur lebih jauh. Tiba-tiba, kilatan pedang yang menyilaukan menyala. Itu adalah Hua Fengwen yang terbang dengan pedangnya mengarah tepat ke Mei Sueyan setelah pukulan Xiao Tianya. Jangan paksa menahan mereka. Biarkan mereka pergi, Jun Moxie tiba-tiba berkata. Mei Sueyan menghindar. Hua Fengwen tidak memiliki rintangan lagi di hadapannya saat dia melesat keluar dari pengepungan tanpa perlawanan seperti meteor. Segera setelah dia, Yang Mulia lainnya mengikuti. Akhirnya ada jalan keluar dalam pengepungan Junwuyi yang tidak bisa dipecahkan. Para Raja Binatang Buas berteriak dan menyerang Yang Mulia. Saat Yang Mulia telah membebaskan diri, sebuah kawah raksasa muncul tiba-tiba di antara Xiao Tianya dan Ku Wuqing. Itu memiliki luas lebih dari 10 meter persegi dan kedalaman 9 meter. Tiba-tiba, sebuah kawah besar. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 697. Perangkap dan bunuh. Kekuatan bumi, kekuatan 5 elemen Jun Moxie akhirnya digunakan di momen penting ini. Biasanya, bahkan jika kawah yang 10 kali lebih besar akan muncul, mereka akan dapat melompat melewatinya bahkan tanpa berkedip. Tapi sekarang, mereka terlalu fokus untuk melarikan diri. Fakta bahwa Xiao Tianya melewatinya tanpa masalah juga berperan dalam memberi mereka rasa aman palsu bahwa tidak ada yang salah dengan tanah di depan mereka. Jadi ketika mereka melangkah, bumi di bawah runtuh secara tak terduga, dan mereka jatuh cinta padanya. Xiao Tianya di depan mereka tiba-tiba berhenti saat dia meraung dan melepaskan ikat pinggangnya dengan tangan kanannya. Dia membuang salah satu ujungnya dan berhasil mengikat tubuh Ku Wuqing. Dengan tarikan, tubuh Ku Wuqing melayang keluar dari kawah. Namun, tim besar Suan Beas segera mengisi ruang antara mereka dan kawah. Sebelum Du Jue dan Zhen Qibei bahkan mencapai lantai, mereka sudah meledakkan ki mereka ke bawah dan mengangkat diri mereka sendiri. Tapi mereka langsung menuju ke banyak binatang buas yang mengaum yang menerkam mereka dan tidak ada tempat untuk menghindar. Keduanya jelas bahwa jika mereka ditekan kembali ke dalam kawah, mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup, terutama dengan Mei Sueyan di sana masih menunggu mereka.
Jadi itu satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri dari kawah. Sebagai yang mulia yang tak berperasaan, Dujue segera mengatakan hal yang paling cocok, kamu sudah terluka. Angkat aku akan membalaskan dendammu. Dia dengan cepat membuat keputusan yang paling tidak berperasaan untuk mengamankan orang yang memiliki lebih banyak kekuatan tersisa untuk bertarung karena jelas tidak ada harapan bagi mereka berdua untuk melarikan diri bersama. Zhen Qibei adalah yang terluka paling parah di antara 5 yang mulia. Dia bahkan mungkin tidak akan melarikan diri jika dia berhasil keluar dari kawah. Zhen Qibei tertawa tragis. Baik, dia juga orang yang menentukan. Dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk mendorong Dujue dari bawah. Tubuh Dujue langsung melesat 2 kali lebih cepat. Di sisi lain, tubuh Zhen Qibei mulai jatuh kembali sebagai gaya reaktif. Dia berteriak sekuat tenaga, bunuh Jun Moxie untukku. Tepat saat dia selesai, Suan Bis yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya dan menghancurkannya kembali ke dasar kawah. Zhen Qibei sangat jelas dengan situasinya sendiri, jadi dia memutuskan untuk setuju dan membantu Dujue. Jika mereka berdebat tentang siapa yang harus hidup, maka tak satu pun dari mereka akan bisa. Sebagai seorang yang mulia yang telah hidup selama ratusan tahun, dia tidak lagi menghargai hidupnya sebanyak itu. Jadi dia dengan mudah menerima lamaran Dujue yang tidak berperasaan tapi sangat rasional. Mereka berdua, satu dari Elusive World of Immortals dan Supreme Golden City lainnya, memiliki begitu banyak konflik sepanjang hidup mereka. Tetapi pada saat terakhir ini, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Jika dia orang biasa, dia akan terlalu takut untuk berpikir sekarang, tapi Zhen Qibei tidak. Dia memang layak disebut yang mulia. Dujue berteriak dan melesat seperti misil dengan bantuan dari Zhen Qibei. Dia hanya mengebor tubuh Raja Binatang yang berada tepat di atas kepalanya. Organ internal Raja Binatang itu menghiasi tubuhnya. Aku akan membalaskan dendammu, teriak Dujue. Momentumnya ke atas hampir tidak terdepresiasi dan terus naik seperti kilatan petir. Ku Wuqing dan Xiao Tianya berada tepat di depannya. Dia akan segera aman, kau akan tinggal, Dujue. Mei Sueyan berteriak dan tiba-tiba muncul di atas Dujue dengan telapak tangannya menebas. Dujue tidak punya cara untuk menghindar. Telapak tangannya menghantamnya dengan keras dan dia secara tak terkendali menyemburkan darah dari mulutnya. Tapi dia membalikkan kekuatan tumbukannya, hanya untuk mempercepat dirinya lebih jauh untuk memfasilitasi upaya melarikan diri. Hati-hati, di belakangmu. Xiao Tianya berbalik dan mengecam 2 Suan Bis yang menerkam Dujue dari belakang. Duju terkejut. Dia segera berbalik. Dengan suara robek dan sensasi dingin, pedang menembus bahunya. Saat Dujue masih bergerak maju, pedang itu secara alami ditarik keluar dari tubuhnya. Dujue memuntahkan lebih banyak darah saat dia berteriak dengan marah. Di belakangnya adalah Jun Moxie dengan pedangnya yang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dia tampak kecewa, dia tiba-tiba menghilang lagi. Jun Moxie menggunakan Yin Yang Escape Art, ditambah dengan teknik membunuh yang fatal, itu akan langsung membunuh Dujue, tapi dia selamat dengan pengingat Xiao Tianya. Suan Qi bahkan tidak berhasil meledak di dalam tubuh Dujue karena kecepatannya. Namun demikian, itu tidak akan mudah bagi Dujue. Itu telah mematahkan tulang belikat Dujue. Xiao Tianya tertanam dalam cahaya putih terang saat uap melayang menjauh dari kepalanya. Dia telah mendorong Suan Qi-nya secara maksimal, binatang Suan yang normal bahkan tidak bisa lagi mendekatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang Dujue. Xiao Tianya tahu bahwa jika dia tidak membantu, Dujue mungkin tidak akan berhasil. Sosok bayangan muncul dengan kilatan pedang yang hampir tidak terdeteksi. Xiao Tianya disilangkan. Beraninya kau bajangan kecil, dia memberikan ledakan penuh. Tetapi sosok itu sudah lama hilang, hanya menyisakan telapak tangan putih yang sepertinya tidak terhubung dengan apapun dan mengenai punggung Dujue dengan sangat keras. Itu Jun Moxie lagi. 2 kali, dia telah melukai Dujue. Dujue menjerit kesakitan saat darah mengalir keluar dari setiap lubang di wajahnya. Dia tidak bisa lagi bertahan karena tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang tiba-tiba tidak bisa menangkap angin. Xiao Tianya menghubunginya tepat pada waktunya untuk menangkapnya. Dia menggendongnya dan berteriak dengan marah, "Ayo pergi!" Mereka terus melarikan diri dengan sekuat tenaga.
Di mana Zhen Qibei? Kuwu King bertanya dengan tergesa-gesa. Dia mati, menyelamatkanku. Du Jue berada di pelukan Xiao Tianya, sangat lemah. Setetes air mata mengalir di wajahnya sebelum dia akhirnya pingsan. Dia juga hampir mati. Kuwu King meraung dan ingin kembali untuk bertarung. Tetapi Xiao Tianya menahannya. Pada saat ini, benda hitam datang terbang. Itu adalah kepala Liu Qiu. Beruang besar telah menendang kepala Liu Qiu yang kaku dengan sangat keras, merobek kepalanya dari tubuh dan mengirimkannya kemana-mana seperti meteor. Persetan, dia telah mengutuk. Kuwu King berteriak dalam kesedihan saat dia mengambil kepalanya dan menghilang ke dalam salju. Saat mereka menghilang, terlihat bahwa Xiao Tianya juga memuntahkan darah. Cedera akibat tabrakannya dengan Mei Sueyan akhirnya menghantuinya. Pertempuran telah menciptakan kerugian yang sangat besar bagi 3 tanah suci. Sekelompok elang berusaha mengejar mereka. Jun Wuyi mengibarkan benderanya, dan Mei Sueyan segera memerintahkan mereka kembali. Jangan mengejar lagi. Mereka mungkin memiliki orang-orang yang siap untuk menyergap. Jun Wuyi menghela nafas dan berkata, sayang sekali, mereka berempat berhasil pergi. Saya khawatir kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini. 6 raja binatang yang terluka cukup parah keluar dari peti. Zhen Qibei telah selesai. Ketika dia akan mati, dia memulai ledakan dengan Xuan Qi yang tersisa di tubuhnya, membunuh 2 raja binatang bersamanya. Raja binatang buas lainnya juga terluka parah. Tapi pemulihan mereka penuh harapan dengan pil ajaib Jun Moxie. Kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami membunuh 2 orang, melukai 1 orang dan melukai 2 lainnya. Tidak realistis untuk mendapatkan semuanya. Mei Sueyan menatap raja-raja binatang yang terbunuh dalam kesedihan. Kasihan sekali mereka. Mereka baru saja berubah dan belum sempat menikmati dunia. Bos, jangan terlalu sedih. Big Bear dan Long Crane mencoba menghiburnya. Tapi mereka juga melihat ke bawah. Kami belum mencapai kota perak, dan ada korban. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi ketika kita akhirnya menghadapi pasukan utama dari 3 tanah suci. Mei Sueyan melihat ke kejauhan di puncak gunung bersalju yang tertutup awan. Semua orang tetap diam. Anginnya sangat dingin. Malam itu sangat khusyuk. Mei Sueyan berjalan keluar dari tendanya untuk melihat ke langit. Jun Moxie berjalan mendekat, membuat beberapa suara kecil. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di sampingnya. Waktu yang lama berlalu, Sueyan, apa yang kamu pikirkan? Jun Moxie akhirnya bertanya dengan lembut. Kamu terlihat sangat khawatir. Aku sedang memikirkan pertarungan 2 hari kemudian. Mei Sueyan masih menatap ke langit. Kami, Tianfa, sekarang memiliki pasukan yang belum pernah ada sebelumnya yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini pertama kalinya kami mengirimkan pasukan kami bukan untuk perang merebut surga. Saya tidak yakin berapa banyak dari kita yang akan bertahan pada akhirnya. Aku juga sedang memikirkannya. Tapi apa yang saya pikirkan berbeda. Jun Moxie tersenyum kejam. Aku sedang memikirkan berapa banyak ahli dari 3 tanah suci yang bisa bertahan kali ini. Dan berapa banyak ahli top seperti Zhen Qibei dan Liu Qiu yang akan terkubur di salju selamanya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 698. Itu harus dilakukan. Kamu tidak mengerti. Mei Sueyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. 3 tanah suci tidak pernah mengirim orang suci mereka bahkan jika situasinya sangat berbahaya. Mereka akan dimobilisasi hanya ketika fondasi 3 tanah suci dalam bahaya. Karena mereka juga merupakan bagian dari fondasi. Mereka mengirim 6 yang mulia kali ini hanya untuk menyelidiki kami. Jelas, 3 tanah suci putus asa dan bertekad untuk membunuh kita. Xiao Tianya bahkan mengatakan bahwa yang mulia pengembara dan yang mulia kehidupan dan kematian akan segera mencapai kita. Saya tidak berpikir itu gertakan. Mereka berdua menjadi yang mulia tingkat ketiga 200 tahun yang lalu. Saya yakin mereka telah mencapai tingkat keempat sekarang. Jika demikian, saya tidak memiliki harapan terhadap mereka. Berhentilah terlihat begitu acuh tak acuh.
Anda tidak tahu seperti apa yang mulia tingkat keempat. Mei Sueyan menghela nafas dan menatap mata Jun Mo-sie. Itu berarti tubuh mereka telah disempurnakan oleh kilat dan guntur. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi Anda. Jika mereka dengan sengaja bertindak melawan kita, kita hampir tidak punya kesempatan. Kamu sekarang berada di peringkat dasar yang mulia tingkat ketiga? Jun Mo-sie bertanya setelah jeda. Iya, dan saya tidak percaya diri menghadapi mereka, bahkan tidak satu pun dari mereka. Tidak ada seorang pun di pihak kita yang dapat menandingi kekuatan mereka. Satu-satunya cara kita bisa menghadapinya adalah dengan merusak mereka dengan penghancuran diri lebih dari 4 Suan Bis. Mata Mei Sueyan berkedip. Dia kemudian menghela nafas. Kecuali saya memiliki terobosan lain, kita harus menghadapi hasil pertempuran yang tidak terpikirkan. Tapi itu hampir mustahil mengingat aku baru saja mencapai tingkat ketiga baru-baru ini. Penerobosan, Jun Mo-sie tampak seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kamu baru saja membuat terobosan. Saya kira Ki di meridian Anda langka. Mei Sueyan memutar matanya ke arahnya. Bukankah itu masuk akal? Tidak peduli manusia atau Suan Bis, Suan Ki di meridian kita akan turun kembali ke tingkat yang sangat dasar dan rendah. Dan untuk itulah peringkatnya, hanya ketika Suan Ki menjadi berlimpah di meridian akan berada di peringkat teratas dan siap untuk terobosan lain. Kenapa kamu malah menanyakan ini? Apakah kamu tidak tahu, aku khawatir kita akan sangat dirugikan selama pertempuran, tetapi kita tidak bisa mundur. Jun Mo-sie tertawa pahit dan menarik napas dalam-dalam saat matanya menunjukkan kebrutalannya. Kami telah mengumumkan kepada dunia dan menyebabkan begitu banyak keributan dalam perjalanan ke sini. Jika kita kalah, kita juga akan menjadi lelucon atau bahkan mungkin harus menghadapi kematian. Apakah Blizzard Silver City benar-benar memaksa kita ke dalam situasi yang begitu sulit? Pupil matanya tampak menggelap. Gangguan dari 3 tanah suci benar-benar sampai pada tingkat yang tidak saya duga. Mei Sueyan dengan lembut setuju. Ya. Saya pikir mereka hanya akan mengirim 1 atau 2 yang mulia, itu akan menjadi tindakan yang sangat tidak bisa ditoleransi. Siapa yang tahu bahwa mereka akan melanggar aturan dari nenek moyang mereka, yang mengatakan bahwa 3 tanah suci dan 1 tanah ganas tidak boleh saling bertarung. Sejauh ini, Jun Mo-sie berkata dengan lembut, meskipun Xiao Tianya telah mencapai tingkat ketiga, aku yakin dia tidak lebih kuat darimu. Dengan cederanya, dia akan menjadi lebih lemah. Du Jue terluka parah, jadi kurasa kita bisa mengabaikannya. Hua Fengwen hanya mengalami luka ringan, jadi dia mungkin menjadi tantangan. Adapun Ku Wuqing, dia juga tidak dalam kondisi yang baik, jadi mungkin dia hanya sekitar level Xiao Tianya juga. Jadi untuk 6 yang mulia yang asli, mereka hanya memiliki kekuatan paling banyak 2,5 dari mereka yang tersisa. Jadi satu-satunya masalah kita adalah yang mulia pengembara dan yang mulia hidup dan mati. Memang, tapi mereka berdua mungkin terlalu kuat untuk kita lawan. Mei Sueyan menarik napas dalam-dalam. Kami memiliki pasukan yang kuat, tetapi mereka memiliki ahli top yang jauh lebih kuat. Mungkin kita tidak perlu terlalu pesimis. Saya telah menemukan solusi yang memungkinkan. Ayo kita coba. Jun Mo-sie tiba-tiba tersenyum, terlihat santai dengan sedikit tekad. Ikuti aku, Sueyan. Aku akan menunjukkanmu keajaiban hari ini. Dia kemudian segera melakukan zoom off. Apa yang ingin kamu lakukan? Jun Mo-sie sudah lama pergi ketika Mei Sueyan bertanya. Dia hanya bisa mengejarnya. 2 sosok bayangan berlari melintasi padang rumput dan lembah yang tertutup salju. Akhirnya, Jun Mo-sie berhenti di sebuah lembah dengan lapisan salju tebal di bawahnya. Dengan bunyi gedebuk lembut, Mei Sueyan mendarat di sampingnya juga. Apa yang kita lakukan, kamu tahu, dengan 3 puncak mengelilingi kita dan bulan yang cerah tepat di atas kepala. Ini adalah tempat di mana ki spiritual paling terkonsentrasi. Biarkan saya membantu Anda malam ini sehingga Anda dapat mencapai tingkat keempat. Jun Mo-sie mengatakannya dengan acuh tak acuh, tetapi matanya menunjukkan kegilaan. Apakah kamu bercanda? Ini bukan masalah 1 atau 2 pil. Mei Sueyan sedang memarahi Jun Mo-sie sambil tertawa dengan mata terbuka lebar ketika tiba-tiba Jun Mo-sie memeluknya dan memberinya ciuman dari mulut ke mulut. Dia merasakan tubuhnya runtuh dan dia ditekan ke salju oleh sosok Jun Mo-sie yang tegap. Mei Sueyan menghela nafas.
Dia hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Ada begitu banyak ketidakpastian untuk pertempuran yang akan datang. Mungkin aku harus membiarkannya menjadi lancang sekali saja. Siapa yang tahu apakah kita bisa bertahan? Tapi aku akan melakukan apapun untuk membuatnya tetap aman. Mei Sueyan menutup matanya dan tidak melawan sama sekali. Dia siap menerima cinta darinya. Tetapi tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar karena kaget dan tidak percaya. Apa yang keluar dari mulut Jun Mo Xie adalah aliran tak berujung dari ki spiritual surga bumi yang sangat murni. Konsentrasinya begitu tinggi hingga hampir mencekik Mei Sueyan. Itu adalah tipe paling murni yang sebelumnya hanya bisa diimpikan oleh Mei Sueyan. Tapi sekarang keajaiban menjadi kenyataan. Dia menatap Jun Mo Xie dengan prihatin. Dia takut proses itu akan menghabiskan kekuatan Jun Mo Xie. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan kehangatan dan kelembutan dari mata Jun Mo Xie. Pesannya jelas. Jangan khawatir. Cobalah untuk menyerap semua ki spiritual dengan mengarahkan pola pernapasan Anda. Mei Sueyan akhirnya tidak lagi cemas. Dia menutup matanya dan mulai mengarahkan kinya. Dia merasa meridiannya seperti sungai yang hampir mengering sementara ki spiritual surga bumi Jun Mo Xie seperti lautan. Air mengalir tanpa henti. Mei Sueyan hanya berbaring di bawah tubuh Jun Mo Xie yang hangat dan kuat dan perlahan-lahan memasuki kondisi kesadaran yang melemah. Proses pengiriman ki spiritual surga bumi dari pagoda Hongjun dengan tubuhnya sebagai media untuk menguatkan orang lain selalu ada di pikiran Jun Mo Xie, tapi dia tidak pernah berani mencobanya. Meskipun akan lebih aman untuk memasukkan melalui pembuluh darah pergelangan tangannya, itu akan jauh lebih efisien daripada pengiriman langsung. Fakta bahwa Mei Sueyan memiliki dasar yang baik dan mungkin bisa menahan arus masuk juga menjadi pertimbangan. Dia menggunakan semua kekuatan psikisnya untuk mengetuk pintu pagoda Hongjun saat dia mencium bibir Mei Sueyan. Pagoda Hongjun segera mulai berputar dan mengembang dalam nyala api berwarna pelangi yang terpancar di dalam kesadarannya. Pintu pagoda Hongjun tiba-tiba terbuka. Semburan ki spiritual surga bumi yang tak henti-hentinya yang berasal dari mulut Jun Mo Xie bertepatan dengan pintu pagoda Hongjun. Ki spiritual surga bumi secara harfiah dipompa ke dalam tubuh Mei Sueyan pada 60% dari kekuatan maksimum pagoda Hongjun. Tingkat input begitu besar bahkan dengan yayasan Mei Sueyan, dia mungkin tidak bisa menerimanya. Jadi Jun Mo Xie dengan hati-hati mengendalikan alirannya selama ini. Dia akan segera memotongnya jika dia sadar bahwa Mei Sueyan tidak tahan lagi. Bagaimanapun, itu adalah tingkat output maksimum dari pagoda Hongjun yang bisa dikendalikan oleh Jun Mo Xie sekarang. Selama latihan harian Jun Mo Xie, pagoda hanya akan perlahan mengisi ulang ki di meridiannya. Itu tidak pernah memberikan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Orang harus tahu bahwa dengan meridian Jun Mo Xie, dia tidak bisa mengambil aliran seperti itu sekarang. Namun, Mei Sueyan dapat menerima semuanya tanpa ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Itu adalah ilustrasi yang jelas bagi Jun Mo Xie betapa kuatnya yang mulia sebenarnya. Ki mereka sangat melimpah seperti air di lautan. Saya telah meremehkan semua ahli di dunia ini. Saya harus meningkatkan. Dia harus meningkatkan. Jun Mo Xie berteriak dan berdoa dalam pikirannya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 699. Kekuatan langit dan bumi. Prosesnya adalah pilihan terakhir Jun Mo Xie. Jika tidak berhasil, hanya ada sedikit harapan terhadap para ahli top seperti Yang Mulia Pengembara dan Yang Mulia Kehidupan dan Kematian. Mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah mundur. Dan apakah prosesnya akan membuahkan hasil juga merupakan misteri besar bagi Jun Mo Xie sendiri. Lebih banyak waktu telah berlalu. Mei Sueyan merasa bahwa ki spiritual surga bumi di meridiannya berfluktuasi seperti gelombang di lautan badai. Dia akan merasakan kebekuan yang tak tertahankan pada saat sebelumnya, segera diikuti oleh sensasi terbakar. Lebih banyak ki spiritual surga bumi membanjiri tubuhnya untuk mengalir di meridiannya. Namun, setelah mereka akhirnya mengalir untuk siklus penuh dan berubah menjadi suan kinya sendiri,
yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk diproduksi, dia dapat mengendalikannya dengan mudah. Bahkan transformasinya dipercepat. Apa yang harus dilakukan Mei Sueyan saat ini sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya perlu mendorong aliran qi di tubuhnya lebih cepat. Dia tidak harus dengan sengaja menyerapnya. Dia tidak perlu merasakannya. Dia tidak perlu memikirkannya. Dia bahkan tidak perlu khawatir. Alasannya adalah Jun Mo-sie melakukan semua ini untuknya. Dia memegang kendali. Suan qi di meridiannya berevolusi dari aliran yang mengering menjadi sungai yang mengalir cepat dan akhirnya menjadi sungai dengan volume air yang sangat besar mengalir melalui. Semuanya terjadi begitu cepat, biasanya akan memakan waktu hingga ratusan tahun akumulasi untuk mencapai evolusi ini. Namun, semuanya terjadi begitu cepat malam ini, menantang intuisi Mei Sueyan. Bagaimana peningkatan yang mulia bisa begitu cepat, peringkat dasar, peringkat menengah, peringkat teratas, kecepatan yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Mei Sueyan. Hanya dalam 2 jam, meridian Mei Sueyan dipenuhi dengan semua qi dan sedikit membengkak. Alirannya masih belum berhenti, sekarang dia seperti waduk kecil dengan seluruh lautan dan sumbernya, dan tiba-tiba, air laut dibiarkan masuk, meluap waduk kecil itu, tiba-tiba, angin puyuh yang aneh mulai bertiup di atas kepala, membawa kepingan salju ke udara. Tiba-tiba, itu berhenti, hanya untuk menyambut embusan angin yang lebih kuat dari utara, mengumpulkan awan untuk menutupi bulan yang cemerlang dan malam berbintang. Awan itu seperti tentara yang berkumpul setelah mendengar perintah. Lapisan dari berbagai jenis awan terjerat satu sama lain, menenun diri menjadi selimut berwarna gelap, menghalangi sumber cahaya apapun, membuatnya tidak bisa dilihat. Kecepatan pembentukan awan jarang terjadi bahkan untuk musim panas. Apalagi di bawah cuaca dingin seperti itu, angin dari utara hanya meningkatkan siulan dan amukannya. Hutan gunung bergetar di bawah murka surga saat mereka mengerang sementara cabang-cabang pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya menyerah pada aliran udara seperti bilah dan terpesona dalam sekejap mata. Lebih banyak lapisan awan yang bertumpuk seperti kapas raksasa yang menggelap perlahan-lahan melayang turun dari langit. Namun, itu jelas tidak lembut dan halus karena memberikan tekanan yang mencekik ke tanah. Sesekali, semburan cahaya redup terlihat. Itu pasti sambaran petir internal yang membaca untuk melarikan diri dari dinding awan untuk mencapai tanah. Itu adalah murka guntur. Itu adalah kekuatan surga dan bumi. Guntur yang bergemuruh terdengar seperti tidak bisa memutuskan apakah itu berasal dari surga atau di sekitar. Tekanan itu mampu membuat makhluk yang lebih lemah menjadi gila. Pikiran yang paling aneh adalah bahwa semua ini terjadi di pegunungan bersalju utara di mana pemandangan semacam ini belum pernah dikunjungi selama puluhan ribu tahun. Sementara itu, ratusan mil jauhnya, 3 tim pria mendekati pegunungan bersalju dengan kecepatan sangat tinggi. Mereka tiba-tiba berhenti ketika langit menjadi gelap dari awan dan tekanannya bisa dirasakan. 3 pria paruh baya terkemuka di depan menarik wajah. Kekuatan langit dan bumi, murka guntur dan angin. Siapa yang sedang melakukan terobosan sekarang? Betapa kuatnya dia untuk menyebabkan reaksi seperti itu dari surga. Kami tidak mengharapkan seseorang yang begitu kuat di utara. Seorang pria berjanggut berbaju putih mengangkat kepalanya dengan kagum melihat kilatan seperti ular. Baik. Hanya selama terobosan mencapai tingkat keempat yang mulia atau lebih tinggi akan memulai serangan guntur. Xiao Yao menilai dari fakta bahwa dia dapat memicu badai petir di pegunungan salju utara yang membeku. Aku khawatir orang yang menerobos sangat kuat. Pria lain yang mengenakan linen menunjukkan rasa malu karena merasa rendah diri. Pemimpin lain tampak sangat serius ketika dia melihat awan gelap. Kupikir kemenangan kita akan diamankan dengan mobilisasi kita. Tapi siapa yang mengira akan menemukan ahli seperti itu di sini? Jika dia adalah musuh kita, aku khawatir kita akan membuat diri kita sendiri ke dalam kekacauan besar kali ini. Mari berharap tidak ada jika seperti itu. Orang pertama yang berbicara terdengar tidak yakin dan sedikit takut. Dia berhenti sebelum berkata, "Mari kita pergi dan melihat. Jangan ganggu orangnya, kami berusaha seramah mungkin." 2 lainnya setuju dan 3 kelompok pria maju seperti panah yang menunjuk ke arah badai petir. Di Blizzard Silver City, semua orang tercengang menatap langit dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum ini, mereka akan menertawakan siapapun yang mengatakan mungkin ada kilat dan guntur di sini. Namun, hal yang mustahil sedang terjadi tepat di depan mata mereka sekarang. Banyak yang mencubit diri mereka sendiri untuk memeriksa apakah mereka sedang bermimpi.
bukan mimpi. Secara kebetulan, sekelompok pria tiba di Blizzard Silver City. Penjaga kota tersingkir. Beberapa pria yang tampak murung melayang dan berdiri di alun-alun pusat tepat di depan balai kota, di mana penguasa kota perak Blizzard. 3 tanah suci ada di sini untuk membantu. Mengapa tidak ada yang menyambut kita? Itu Xiao Tian ya. Setelah mendengar ini, Han Zanmeng dan Xiao Xingyun segera bergegas keluar bersama yang lain untuk menyambut mereka. Han Zanmeng merasa tidak nyaman sementara Xiao Xingyun sangat bersemangat. Dia sangat senang ketika dia melihat bahwa ada anggota generasi yang lebih tua dari keluarga Xiao di antara para pria dari kota emas tertinggi. Xiao Tianya mendengus dingin saat dia tampak bingung oleh guntur dan kilat. Dia langsung memerintahkan, berikan kami kamar untuk beristirahat. Hanya sampai sekarang Xiao Xingyun menemukan bahwa para ahli top terkemuka dari kelompok itu semuanya telah terluka. Tuan, apa yang terjadi? Xiao Xingyun bertanya dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Bukankah itu semua untuk masalah bodohmu? Xiao Tianya mendengus dan menatap Xiao Tianya dengan kebencian. Kami baru saja bertarung dengan keluarga Jun. Yang mulia dan yang mesum telah mati. Xiao Xingyun, ini semua salah keluargamu. Kenapa masih bertanya? Apa? Xiao Xingyun sangat ketakutan. Bagaimana mungkin? Keluarga Jun sangat kuat sekarang. Mereka mengirim setidaknya 2000 binatang Xuan level 9. Bagaimana menurut Anda? Hua Fengwen berkata dengan dingin. Setelah mendengar berita yang begitu mengejutkan, Xiao Xingyun merasa seperti dikejutkan oleh petir yang tidak jauh dari sana. Hua Fengwen tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia mengintip ke langit. Saudara Tianya, ini seharusnya menjadi terobosan dari seorang ahli top, bukan? Xiao Tianya tampak muram. Iya, atau tidak ada yang bisa menjelaskan badai petir seperti itu di pegunungan bersalju? Hua Fengwen tidak bisa menutupi rasa irinya saat dia melihat guntur dan kilat. Apakah menurutmu itu yang mulia Mei? Ku Wuking bertanya. Tentu saja tidak, kultivasinya hanya setara dengan milikku. Dia hanya tingkat dasar peringkat ketiga. Dia membutuhkan setidaknya 300 tahun pelatihan lagi sebelum dia bisa melakukan terobosan. Xiao Tianya mendengus. Jika dia bisa melakukan terobosan, aku sudah lama menjadi orang suci. Semua orang tertawa kecil. Mereka semua adalah individu yang berpengetahuan luas dan mampu membedakan apa yang dikatakan Xiao Tianya dengan analisis yang paling akurat. Jadi mereka melanjutkan mencari kamar untuk Dujue untuk beristirahat. Setelah itu, mereka berkumpul kembali di alun-alun untuk melihat kekuatan langit dan bumi. Masing-masing dari mereka dengan hal yang berbeda di pikiran mereka. Dengan kilatan yang sangat terang, Mei Sueyan akhirnya ketakutan. Dia mulai berjuang. Dia tahu bahwa dia akan melakukan terobosan dan akan dihadapkan dengan kekuatan langit dan bumi dan murka guntur dan kilat. Dia mungkin bisa menahannya, tapi Jun Moxie pasti tidak bisa. Dia tidak bisa membiarkan apapun menyakiti Moxie-nya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 700. Terobosan. Tubuh lentur Mei Sueyan berjuang keras, dan matanya yang besar dan indah melebar karena cemas dan memohon. Dia tidak bisa menahan air mata di matanya saat dia melihat wajah Jun Moxie, yang hanya beberapa inci darinya. Tolong cepat dan pergi dariku, tolong lepaskan aku dari pelukanmu. Hanya ketika Anda aman, saya akan memiliki keberanian untuk bertahan dan melewati cobaan ini. Aku mohon, cepat dan tinggalkan aku. Meskipun dia tidak menyuarakan kata-katanya dengan keras, Jun Moxie dapat dengan jelas mendengar tangisan di dalam hatinya. Namun, Jun Moxie tidak bergerak dan malah menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan tubuh Mei Sueyan. Dia praktis menghabiskan semua energinya. Demi mengendalikannya, dia bahkan menarik esensi Qi dari bagian tubuhnya yang paling rentan dan memindahkannya ke tempat Mei Sueyan paling berjuang. Jika Mei Sueyan dengan paksa melepaskan diri dari genggamannya, hal pertama yang akan hancur adalah keempat anggota badan Jun Moxie.
Metode semacam ini sangat putus asa. Jika keempat anggota tubuhnya patah di tempat di mana kilat dan guntur berkumpul, bahkan kejutan terkecil akan cukup untuk merenggut nyawa kecilnya. Jadi, Mei Sueyan tidak berani berjuang sama sekali. Matanya yang biasanya tenang dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan. Dia bisa merasakan awan tumbuh lebih besar dan lebih dekat, dan kilatan petir di awan menjadi lebih terkonsentrasi. Pada titik ini, air matanya jatuh seperti hujan, dan dia hampir putus asa saat dia menatap Junmo Xie dengan memohon. Mulutnya disumpal, tetapi keputusasaan di hatinya tampak jelas. Pada saat itu, hati Mei Sueyan benar-benar hancur. Kekasihku, jika kamu tidak berada di dunia ini, apa artinya jika aku menerobos alam di atas Saint King? Tolong, lepaskan aku Junmo Xie menatap matanya dengan saksama, dan kehangatan di matanya menjadi tegas. Pupil matanya sedingin es saat dia menatap langsung ke arahnya. Kekakuan matanya jelas memperingatkannya. Jangan bergerak. Coba bergerak dan lihat apa yang terjadi. Mei Sueyan akhirnya berhenti berjuang sepenuhnya. Air matanya mengalir seperti banjir, dan dadanya naik turun tak tertahankan. Dia bisa merasakan ki spiritual surga bumi yang sangat murni membanjiri terus-menerus ke dalam nadinya, dan akhirnya kemacetan ke tingkat keempat dari alam yang mulia akhirnya telah dilanggar. Lautan ki spiritual surga bumi membanjiri tubuhnya seperti air di gurun. Dan pada saat ini, Mei Sueyan juga benar-benar merasakan dunia baru yang kuat dan misterius di hadapannya. Ini adalah jenis perasaan yang diharapkan oleh banyak orang di dunia untuk dialami sendiri. Itu seharusnya menjadi saat kebahagiaan dan kegembiraan, namun, Mei Sueyan tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di hatinya. Apa yang dia rasakan sekarang adalah keputusasaan total. Karena, seluruh langit telah benar-benar menyala sekarang, dan sepertinya langit dan bumi telah berubah warna. Dua sambaran petir tipis, setebal jari melesat melintasi langit dengan kecepatan sempurna, menyerang dengan kekuatan mengerikan. Target mereka adalah kepala Junmo Xie. Mei Sueyan menutup matanya erat-erat dan melepaskan perlindungan Suan Qi di sekitar tubuhnya juga. Kekasihku, karena kamu tidak rela pergi, maka aku akan menemanimu. Jangan berpikir sejenak bahwa Anda dapat membuat saya hidup sendirian di dunia ini jika Anda pergi. Itu hal yang mustahil, tahukah kamu? Senyum aneh yang tidak mungkin digambarkan perlahan merayap ke wajah Junmo Xie pada saat itu. Dia merasakan pagoda Hongjun di lautan kesadarannya bergerak, dan aura yang kuat tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, pusaran ki berbentuk corong yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbuka dengan ramah, seolah-olah menerima sesuatu. Tuan Muda Jun secara alami bukan orang yang gegabah, dan biasanya tidak akan melakukan sesuatu yang berisiko. Tetapi ketika anomali di langit muncul, dia langsung merasakan intuisi yang sangat berbeda, bahwa pagoda Hongjun dapat memblokir kekuatan surgawi ini. Bahkan, itu bisa melakukannya dengan mudah. Perasaan semacam ini sangat tidak masuk akal. Tetapi itu muncul dengan jelas di dalam hatinya. Itu sangat misterius dan tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Junmo Xie selalu percaya pada intuisinya sendiri. Jadi dia tidak menghindarinya sama sekali, karena dia memiliki keyakinan seperti itu. Mengapa ada kebutuhan untuk membiarkan Mei Sueyan mengambil risiko persidangan? Saat ini, dia dapat dengan jelas menentukan bahwa kekuatan petir ini kemungkinan besar adalah kesengsaraan surgawi yang tercatat di pagoda Hongjun. Seharusnya tidak ada kesalahan tentang itu. Pertanyaannya adalah, apa tingkat kesengsaraan surgawi ini? Junmo Xie tidak bisa menentukannya dengan jelas. Selain itu, tidak ada cukup waktu baginya untuk menelitinya sekarang. Satu-satunya hal yang perlu dia ketahui adalah bahwa pagoda Hongjun pasti bisa memblokirnya. Petir tiba di atas kepalanya dalam sekejap, membawa kekuatan yang kuat. Mei Sueyan dapat dengan jelas merasakan bahwa rambut Junmo Xie sudah berdiri di ujungnya. Itu di sini, dia akhirnya tidak tahan dan membuka matanya untuk melihat dalam-dalam ke wajah Junmo Xie. Mungkinkah ini terakhir kalinya dia akan menatapnya dalam hidup ini? Tetapi pada saat itu, dia hanya melihat pemandangan yang bahkan dia tidak berani percaya. Ketika dua sambaran petir menghantam kepala Junmo Xie, reaksi kesakitan yang diharapkan tidak muncul. Sebagai gantinya, sambaran petir telah menghilang sepenuhnya,
tanpa suara, mereka menghilang tanpa jejak dan tanpa suara, tampaknya tanpa alasan sama sekali. Hilangnya begitu tiba-tiba dan begitu bersih, sehingga sepertinya tidak ada alasan untuk menjelaskannya sama sekali, apa yang sedang terjadi, hanya apa yang terjadi. Mei Sueyan hampir lupa bahwa dia seharusnya merasa putus asa. Mulutnya ternganga lebar saat dia melihat lagi sambaran petir. 2 sambaran lagi, 3 gerendel, banyak sambaran petir menghujani dengan akurat, membawa kekuatan dan momentum yang kuat. Namun, semuanya menghilang tanpa jejak dan dengan cara yang paling misterius masuk ke kepalanya. Badai petir yang begitu kuat sebenarnya tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Jun Mosie. Bagaimana ini mungkin? Mei Sueyan membuka matanya yang bulat dengan bodoh. Dia sangat terkejut dengan pemandangan ini. Suara gemuruh di langit semakin keras, dan kilat menyambar dengan frekuensi dan kekuatan yang lebih besar, tumbuh semakin tebal. Seolah-olah mereka ingin merobek langit. Petir melintas di langit tanpa henti, menerangi seluruh langit, tepat di bawah badai yang berkelap-kelip. Sepasang kekasih duduk bersama, berpelukan dan berciuman dengan manis saat petir menyambar mereka. Seolah-olah badai petir yang membelah bumi di sekitar mereka tidak ada sama sekali. Jauh di sana, 3 kelompok orang yang bergegas menuju daerah itu semuanya berhenti di tempat. Hanya 3 orang yang memimpin terbang untuk melihatnya. Pemandangan itu saja menyebabkan wajah mereka berkerut karena terkejut. Kesengsaraan petir yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di antara ketiganya, 2 di antaranya telah mencapai tingkat keempat alam yang mulia. Tetapi ketika mereka menerobos, meskipun itu juga disertai dengan kesusahan kilat, skalanya berkali-kali lebih kecil dari yang ini. Bahkan, mereka tidak bisa disebutkan bersama dalam satu nafas. Badai petir ini sudah berlangsung selama hampir 2 jam, namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda memudar sama sekali. Bahkan, tampaknya semakin ganas. Mungkinkah ini kesengsaraan petir yang ditarik oleh ahli alam Sein yang menerobos? Ketiga yang mulia ini dan pasukan yang mereka pimpin adalah bala bantuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Xiao Tianya dan yang lainnya. Yang mulia Mo Xiao Yao yang berkeliaran, yang mulia kehidupan dan kematian Wei Kongkun, dan yang mulia Jia Qingyun. Pada saat ini, ketiganya diam-diam menyelinap ke daerah itu setelah meninggalkan sebagian besar pasukan mereka untuk menunggu 10 li jauhnya. Ketika mereka melihat langit yang meliputi hamparan awan badai di langit, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin dengan kaget. Ini terutama terjadi pada 2 orang yang telah mengalami kekuatan kesusahan kilat sebelumnya. Kulit kepala mereka menjadi benar-benar mati rasa, dan punggung mereka menjadi sedingin es. Melihat situasi ini, orang yang berada di tengah-tengah ini kemungkinan besar bisa mengatasinya. Kita akan pergi bersama sebentar lagi dan melihat apakah kita bisa berkenalan dengan orang ini. Paling tidak, kita tidak bisa membiarkan orang yang begitu kuat berdiri menentang 3 tanah suci kita. Jika itu ahli pertapa, itu akan menjadi yang terbaik. Mata Mo Xiao Yao dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi juga sedikit kegembiraan. 2 lainnya mengangguk, wajah mereka sama beratnya. Mo Xiao Yao mengerutkan alisnya dengan ringan dan melanjutkan, nanti, kita harus ekstra hati-hati untuk memperhatikan nada bicara kita. Kami para ahli dari 3 tanah suci telah terlalu terbiasa dengan kesombongan kami. Jadi jika ada kata-kata kami yang membuat orang itu marah, itu tidak baik. Lagi pula, tidak ada gunanya menciptakan musuh yang kuat untuk diri kita sendiri entah dari mana. 2 lainnya tertawa dan mengangkat dagu mereka. Semua kegunaan naik ke level kami saat ini selangkah demi selangkah dari bawah. Jika kita tidak melalui tahap menjadi kuat, apakah kita akan mampu berjalan ke level kita saat ini? Tenang, pasti tidak akan ada kesalahpahaman. Mo Xiao Yao tidak bisa menahan tawa sedikit juga. Bagaimanapun, jika orang itu tidak menerima niat baik kita dan bersikeras menentang kita, kita juga tidak boleh berbelas kasih. Saat saya memberikan kata, kita semua akan menyerang bersama. Kami akan memanfaatkan fakta bahwa orang ini berada pada kondisi terlemahnya setelah baru saja menerobos dan menghilangkan ancamannya. Ingat, jika skenario itu benar-benar terjadi, kita harus habis-habisan dengan serangan pertama. Kami tidak bisa bersikap lunak apapun yang terjadi. Keluarkan semua kartu truf Anda sejak awal.
Jia Qingyun dan Wei Kongkun mengangguk perlahan saat ekspresi mereka menjadi muram. Kalau begitu, kita akan bersiap untuk kedua skenario, tidak peduli bagaimana hasilnya. Kami akan menangani hasilnya dengan bersih. Mo Xiaoyao adalah saudara-saudara penguasa Istana Dewa Dunia yang sulit dipahami. Mereka lahir dari ibu yang sama. Mo Wudao bertugas memimpin Elusive World of Immortals, dan adiknya menjadi walinya. Dengan kultivasi Mo Xiaoyao, dia awalnya bisa menjadi pemimpin bersama. Tetapi untuk menyenangkan masa, Mo Wudao menurunkan pangkatnya, membuat Yang Mulia tingkat keempat melakukan pekerjaan sebagai pelindung. Tapi Mo Xiaoyao tidak pernah mengeluh sekalipun dan terus membantu saudaranya dengan segala usahanya. Kecerdasannya sudah jauh di atas rekan-rekannya, dan dia juga sangat teliti dalam pekerjaannya. Orang bisa mengatakan bahwa selain Yang Mulia, segala sesuatu yang lain di dunia abadi yang elusif dikelola olehnya, ke titik keteraturan yang sempurna. Kali ini, ketiga kelompok itu baik disadari atau tidak semua mengakui posisinya sebagai pemimpin. Rencananya saat ini juga yang terbaik. Tiba-tiba, gemuruh yang menggelegar berhenti, dan dalam sekejap, awan gelap di langit menghilang. Jika seseorang mengangkat mata mereka, itu akan menjadi langit yang cerah dan tak berawan di atas mereka sejauh yang mereka bisa lihat. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dengan menyilaukan, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Murka surgawi yang menakutkan ini akhirnya berlalu. Cobaan itu mengejutkan, tetapi tidak ada salahnya. Jun Moxie akhirnya terhuyung mundur, menjauh dari tubuh Mei Sueyan. Bukannya dia tidak ingin mengambil langkah lebih jauh, tapi saat ini adalah saat paling kritis bagi Mei Sueyan. Semua pemahaman dan pengalamannya tentang alam baru perlu dicerna dengan baik. Kultivasi dan kemampuan barunya perlu diperkuat. Sekarang bukan waktunya baginya untuk mengambil kebebasan dengannya. Mei Sueyan sudah dalam keadaan meditasi yang mendalam. Jun Moxie memandang Mei Sueyan, dan ekspresinya menjadi hangat. Dia menggendongnya dengan hati-hati, dan keduanya menghilang ke dalam salju seperti dua tetes air yang menyatu ke laut. Bersambung ke chapter 701. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.